Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi, teman-teman. Nah, itu Pak Afianto juga sampaikan Selasa malam PFA akan mengadakan BOP dengan kapasitas 500 orang. Jadi, teman-teman yang tadi bertanya, acara semalam tuh BOP untuk new agent itu bagus. Jadi, teman-teman silakan undang calon agent teman-teman untuk hadir di hari Selasa besok. Nanti coba untuk di PFA nanti ya bisa tanya ke leadernya, nanti di Action Inc. atau di Khalifa, Future Inc. dan teman-teman yang lain bisa tanya ke leadernya langsung. Oke, oke teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan sehat selalu, salam sejahtera bagi sahabat-sahabat saya dimanapun teman-teman berada hari ini. Ya, teman-teman terima kasih sebelumnya sama Allah saya bisa diberikan kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Dan khususnya teman-teman, kita hari ini bisa bersama di meeting Zoom, ya, udah ada 41 orang hari ini. Teman-teman, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dan sharing, bukan karena lebih hebat, lebih sukses, lebih pintar, bukan karena dalam bisnis ini kita harus terus dan saling berbagi. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Dan teman-teman, saya minta izin sama teman-teman, ini, tunggu bentar. Teman-teman yang belum di-mute, boleh tolong di-mute. Ini Pak Afi boleh oper ke saya, Pak, ininya, Pak. Hostnya, Pak. Oke. Jadi saya bisa mute all, Pak Afi. Oke. Dan banyak juga leader-leader di sini yang hadir. Oke. Nah, teman-teman hari ini, saya yakin pasti yang hadir hari ini adalah agent, adalah leaders, dan beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman di dalam penjualan proses penjualan polis. Oke, dalam proses penjualan polis. Ya, selama kita di Prudential, ya kan, kita menjalani program selling, umumnya adalah kita dengan bertemu, teman-teman. Ya, umumnya adalah kita dengan bertemu. Tapi balik lagi teman-teman, dalam hidup ini semuanya tuh cepat atau lambat akan berubah. Saya ulang, dalam hidup ini semuanya cepat atau lambat akan berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yakni perubahan itu sendiri. Nah, agent-agent, orang-orang di luar sana, di Prudential, mereka yang bisa bertahan dan bahkan sukses bukanlah yang terkuat atau terpandai. Mereka yang bisa sukses adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Artinya adalah pada saat ada perubahan, nomor satu yang harus dilakukan adalah apa? Beradaptasi dengan keadaan yang terbaru saat ini. Oke, nah salah satunya saya mengajar di kelas ini adalah buat membantu teman-teman untuk merubah keadaan proses penjualan yang terjadi saat ini. Bukan dengan bertemu, bukan dengan ketemu orang pakai masker, tapi dengan via WhatsApp dan via telepon. Oke, ini sudah terjadi teman-teman ya selama 4 minggu ini kurang lebih saya bisa menghasilkan omset saya dan tim kurang lebih 200 juta lebih teman-teman. Ya, bukan apresiasi yang bagus atau apa, cuman kita sudah menemukan caranya dan ini udah banyak digunakan di teman-teman lain. Selamat pagi Pak Rusdi, ya salam hormat Pak. Silakan Pak, langsung aja Pak masuk. Teman-teman yang baru gabung silakan ya teman-teman ya. Oke, jadi artinya teman-teman, saya menggarisbawahin hari ini, teman-teman ya yang hadir hari ini, kita melakukan cara baru dalam proses penjualan. Kita melakukan cara baru dari proses penjualan. Oke, dari PCA, silakan Pak Rusdi. Nah, proses baru penjualan ini sangat efektif, teman-teman. Ya, jadi hari ini apabila ada orang yang merasa bahwa, aduh Pak Tommy, gue jualannya biasanya begini Pak, tapi gue kok sekarang begini. Nah, itu dia yang tadi saya bilang awalnya. Teman-teman harus beradaptasi, ya. Teman-teman harus beradaptasi terhadap perubahan, ya. Beradaptasi terhadap perubahan. Oke? Nah, nomor satu, pada saat teman-teman siap beradaptasi dengan perubahan, kita harus lakukan sesuatu yang baru. Oke? Oke, kita langsung masuk materi, teman-teman. Materi ini saya izinkan teman-teman untuk apa nih? Oke, tunggu bentar ada message.
Oke, teman-teman, materi ini teman-teman silahkan screenshot. Oke, silahkan screenshot dan saya bersedia untuk membuka tanya jawab di sini. Oke, dalam waktu 2 jam ke depan pembahasan kita panjang loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman siapin buku, lalu mau screenshot boleh, lalu nanti bertanya pun juga boleh. Oke, saya tidak akan ngasih sesi-sesi bertanya jawab, saya akan pada saat buat slide, ya kan teman-teman bingung, teman-teman langsung tanya. Oke, setuju teman-teman? Oke, oke kita mulai teman-teman ya materinya ya. Ini teman-teman udah pada sarapan belum? Udah, Mas. Udah sarapan belum semuanya? Karena jatuhnya Alhamdulillah kalau udah misalkan belum sarapan. sarapan, nanti nggak connect soalnya. Saya juga lagi ngopi, Mas. Oke, lagi ngopi ya. Oke, yuk. Oke, udah ada 61 orang ya. Ada 61 orang. Oke, akan bertambah lagi. Tunggu sebentar. Oke, saya unmute semua ya. Oke. Ya, masuk aja silahkan. Oke, ya. Oke, teman-teman kita mulai ya. Banyak yang WhatsAppin saya, izin masuk. Bisa nggak? Masih bisa kok kuotanya. Oke, teman-teman, saat ini saya berbagi adalah peluang selling di saat pandemi COVID-19. Oke, banyak orang di luar sana ada masalah pada saat mereka bekerja, bahkan usaha ya. Mereka ada yang teman saya tuh punya pabrik ya, ribuan orangnya di PHK. Lalu ada juga teman saya, teman baik saya, nasabah saya pilot ya, gajinya dari 120 diturunin jadi 80 ya kan. Lalu ada yang gajinya dipotong 50% ya kan, atau bahkan yang sekarang mereka suffer, mereka rental mobil. Aduh banyak banget teman-teman suffer, oke? Dan di mana mereka bingung pada saat mereka usaha untuk menjual. Nah, untungnya di Prudential teman-teman, ya kan, kita memiliki peluang sangat banyak pada saat kita pandemi corona seperti ini, yaitu dengan cara menjual. Leluhur-leluhur kita yang menyampaikan pesan dulu ya, 11-12 tahun yang lalu, ya 11 tahun, hampir 12 tahun yang lalu, pada saat saya mulai menjadi agent, ya mereka menyampaikan satu teman-teman. Pami, ya kan, bisnis ini paling aman di dunia. Kenapa? Mau ada krisis kondisi apapun, bisnis ini akan tetap laku. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana tetap membutuhkan asuransi. Mereka mau jualan obat, mereka mau konsumsi ini, apapun, itu bagus. Tapi tubuh itu adalah misteri, ya kan? Nah, tapi kalau asuransi, semua orang udah pasti butuh. Mau dalam krisis perang, mau dalam krisis ekonomi, asuransi tetap butuh. Ya, saya dulu menggubris statement itu, tapi mengiyakan. Tapi ternyata saat ini, ya kan, saya mengalami keadaan di mana, wow, kondisi pandemi COVID saat ini, ternyata omset kita malah bertumbuh. Yang orang dulu tidak suka dengan insurance, malahan mereka bertanya. Yang dulu tadi merasa bahwa riba, ya, atau bahkan bertentangan dengan prinsip mereka, tapi ternyata mereka sekarang berubah, teman-teman. Berubah. Oke? Nah, itulah peluang selling teman-teman ya, khususnya yang udah terdaftar di Prudential, khususnya agent. Tapi kalau untuk agent baru gimana? Nah, saya yakin nih teman-teman di grup di Zoom ini pasti ada agent baru, pebisnis baru di asuransi. Nah, pesan saya cuma satu teman-teman, ini adalah cara baru selling yang biasanya dulu kita selling dengan bertemu ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua. Saya ulang, pertemuan pertama, pertemuan kedua. Setelah itu baru terjadi penutupan closing. Tapi sekarang ya teman-teman agent ya, ini adalah cara jualan via WhatsApp dan telepon yang sangat efektif. Oke, yuk kita mulai. Oke, lanjut slide-nya teman-teman. Oke, teman-teman agent harus tahu, ini adalah compensation plan. Artinya adalah ini adalah tabel direct income teman-teman. Tabel direct income teman-teman artinya adalah ini adalah teman-teman bisa lihat ya, komisi tahun pertama, komisi tahun kedua sampai tahun kelima ya, bonus ya, total ya, setahun dapat berapa, tahun kelima jadi total omset sama dengan income.
omset sama dengan income. Ini saya dari awal jadi agent sampai bertahun-tahun menekankan ini terus ke tim saya bahwa omset sama dengan income. Omsetnya 1 miliar, ya omsetnya, income-nya ya juga 1 miliar, tapi terbagi 5 tahun ya teman-teman ya. Oke, lalu referral of riding, nah ini adalah pada saat teman-teman agent memiliki agent, teman-teman dapat 2%, AAD, ya kan, lalu AD, ini adalah referral dan off riding. Oke, saya nggak bahas lama di sini. Lalu yang kedua, ini contoh komisi agent. Oke, teman-teman, saya ulang, ini adalah contoh komisi agent apabila orang premi nabung 1 juta dengan asumsi API 10 juta. Oke, jadi apabila agent, ya saya tunjukin ini biar teman-teman agent semangat. Di luar sana banyak orang kehilangan income, tapi kita di sini menambah income. Ya, yang nomor pertama adalah gimana caranya mendapatkan income 5 juta sebulan. Oke, teman-teman cukup bantu orang, ada 20 orang yang ambil premi 1 juta sebulan. Mau punya income 10 juta sebulan, teman-teman bantu ada 40 orang yang ambil premi 1 juta sebulan. Ya, begitu juga seterusnya. Teman-teman screenshot silahkan. Oke, nah ini apabila seorang agent ingin memiliki income 5 juta, 10 juta, 20 juta, 25 juta setiap bulan. Oke, kerja di Prudential kan orientasinya adalah visi misinya bantu orang dan orientasinya adalah hasil. Ya, setuju ya teman-teman ya? Oke, ini teman-teman harus tahu nih seperti ini. Oke, next. Smart selling. Oke. Opening WhatsApp dan trial closing via telepon, teman-teman. Oke, berapa banyak orang di luar sana ya menjual dengan menggunakan broadcast? Saya tidak mengatakan itu salah, teman-teman. Saya tidak mengatakan broadcast itu salah, tidak. Cuman ada strateginya, teman-teman. Oke, untuk hot, warm, sama cold market. Oke, kita mulai. Kumpulkan orang yang kita mau prospek. Artinya adalah ini adalah daftar prospek. Oke, pertanyaan saya simpel. Berapa banyak teman-teman yang hadir di Zoom ini sudah teman-teman menulis nama-nama orang yang mau diprospek? Karena ini sangat penting, sangat penting. Saya agak bingung apabila ada orang atau agent, ya tenaga pemasar, yang hari ini bingung mau nulis daftar prospek itu siapa. Oke, ternyata daftar prospek itu dibagi 3, teman-teman. Oke, yang pertama adalah hot market, warm market, dan cold market. Hot market itu adalah orang ini kita kenal dekat. Oke, mudah ditemui, sering diajak komunikasi. Lalu mudah diajak bicara dan kenal sangat dekat. Oke, sangat tahu banyak tentang orang ini, itu adalah hot market. Kadang kita pada saat nulis daftar list prospek, kita nulis aja. Kalau dulu namanya ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 keluarga saudara, ring 2 nih teman dekat, ya. Ring 2 adalah teman sekolah, lalu yang ring 3 orang nggak dikenal. Itu benar. Tapi kalau dikerucutkan, ada namanya hot, warm, sama cold. Oke. Hot market itu orang kenal dekat. Artinya adalah ada nggak teman yang lebih dekat dibanding saudara? Ada? Pasti ada. Saya tanya teman-teman, banyak nggak teman-teman merasa punya saudara, tapi sebenarnya bukan saudara sesungguhnya, tapi itu adalah teman? Banyak? Banyak. Nah, itu adalah hot market. Suara tidak terdengar. Oke. Coba tes. Jelas, Oke. Pak. Oke, jelas ya. Tadi ada yang chat, suaranya nggak jelas. Oke, lanjut teman-teman. Oke, tolong di-mute ya. Nah kok, teman-teman. Oke, thank you Sinta, thank you teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Daftar prospek. Daftar prospek ini artinya adalah hot market dan warm market. Ya, hot market, warm market, dan cold market. Kalau warm market artinya adalah kenal bisa ditemui, jarang diajak komunikasi. Contohnya siapa? Contohnya teman SMP, SMA, teman kuliah, atau bahkan tetangga, ya, atau bahkan orang-orang yang kita kenal, ya. Nah, bisa dihubungi warm market, ya kan? Artinya, tapi bedanya ini adalah jarang diajak komunikasi. Oke, teman-teman, tolong di-mute ya, tolong di-mute. Oke, lanjut. Cold market. Saran dari saya, bukan saran lagi, mungkin ini wajib, ya.
mungkin bukan saran tapi wajib hukumnya. Teman-teman harus punya nama 100 orang yang teman-teman wajib tulis di buku. Mana di bukunya ya? Saya lupa tadi. Ya, teman-teman wajib punya buku. Wajib punya buku kerja, teman-teman tulis dulu. Artinya adalah kita nggak tahu mana sasaran yang kita mau tembak, istilahnya. Nah, teman-teman harus tulis, dibedain hot market siapa, warm market siapa, cold market siapa. Kalau cold market tuh kenal atau baru kenal ya teman-teman, dan sudah lama tidak ditemui, atau mungkin belum pernah atau mungkin ketemunya cuma sekali doang. Itu juga 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, tapi baru kenal, temennya temen. Nah, itu cold market. Saran dari saya teman-teman, mulailah mendekati orang yang hot dan warm market. Oke. Oke, teman-teman, kalau suara nggak jelas, ya teman-teman coba pakai headset atau bahkan teman-teman pakai headset atau earphone, jadi teman-teman jelas suaranya. Ya, saran dari saya pakai headset. Oke, thank you, Pak Afi. Oke, lanjut. Nah, hot market, strategi untuk berkomunikasi dengan hot market adalah dengan langsung WhatsApp. Tidak perlu ngomong semangat prudential, yang penting kita WhatsAppan. Hot market saya ulang, hot market itu adalah kenal dekat, mudah ditemui, sering diajak komunikasi, ya. Mudah diajak bicara, kenal sangat dekat. Sangat tahu banyak tentang orang ini. Itu artinya adalah hot market. Nah, strateginya tadi saya bilang, tidak perlu ngomong semangat prudential, yang penting kita WhatsApp. Oke? Dan ingat teman-teman, jangan pernah ada beban pada saat teman-teman di prudential. Beban itu contohnya gini ya, nelpon leadernya. Pak Tami, saya mau nanya dong Pak, saya mau WhatsAppin teman saya, gimana ya Pak ya kalau mau ngomongin prudential? Atau saya openingnya pertama kali gimana ya Pak? Saya mau WhatsAppin dia. Saya bertanya, oke, bro ini siapa lu? Ini teman dekat gua bro, teman main motor, teman nongkrong bareng segala macem. Pertanyaannya adalah teman-teman, pada saat kita jalan prudential, jangan pernah ada beban. Ya say hello aja. Ya kan, nggak perlu ada kalimat sesuatu strategi khusus untuk say hello. Hanya untuk say hello doang. Ya kan, misalkan contoh nama teman saya misalnya Sinta. Ya, Assalamualaikum, misalnya dia Muslim. Assalamualaikum Sinta. Sin, apa kabar Sin? Sehat ya semuanya ya, bla 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 bla. Jadi say hello aja. Oke, tapi nggak perlu ngomong semangat prudential. Oke, lalu yang kedua, jika sudah WhatsApp, berikan trigger. Trigger itu pancingan dengan cerita kondisi ada musibah COVID. Ada yang meninggal atau cerita pengalaman yang bisa mempengaruhi orang tersebut tentang mindset terhadap resiko. Contoh misalkan, saya WhatsAppan dengan Sinta, ya. Assalamualaikum Sin, apa kabar Sinta? Dia bilang, oh baik, alhamdulillah Mas Tami, sehat saya. Sin, kamu gimana? Di rumah kamu aman kan? Aman semua keluarga dari COVID ya? Dia bilang, oh aman Mas, alhamdulillah. Jadi kita berkomunikasi aja, say hello aja. Jangan ngomong prudential. Lalu gimana orang sekitar, lalu gimana di daerah lingkungan rumah kamu, di komplek kamu, atau di perkampungan kamu. Iya nih mah gini. Ya, kita cerita juga, iya nih Sin, sama sih, dekat rumah aku juga nggak jauh, jarak 3 kilo ada yang meninggal. Ini waktu itu kemarin ada yang kena COVID. Aduh, pokoknya ngebahas aja. Ngebahas aja. Oke, itu step awalnya. Nanti kita bahas teknisnya selanjutnya. Yang kedua adalah warm market. Ya, saya tidak pernah broadcast untuk hot sama warm. Oke? Karena kita timbulkan suatu masalah dulu. Oke, warm market. Warm market adalah strategi untuk WhatsApp-nya adalah dengan langsung WhatsApp-an buat percakapan yang hangat. Berikan kesan positif dari kondisi saat ini, sopan, menyenangkan, dan hangat. Oke? Mulailah bertanya kepada calon prospek, bagaimana keluarga, pekerjaan, dan karir. Ya, kita wajib lebih sering bertanya dan mendengarkan, bukan kita yang lebih banyak bicara, tetapi sebaliknya. Oke? Jika yang bersangkutan bertanya, kita bekerja di mana, sampaikan kita di Prudential. Jika kita masih part-time, kita sampaikan bahwa saat ini memiliki 2 pekerjaan. Oke, ini khususnya bagi teman-teman agent yang masih part-time, belum full-time, saya ulang, ini khususnya bagi teman-teman yang agent yang part-time, ya, yang saat ini masih bekerja, ya. Nomor satu, ya kan, nomor satu selalu say hello yang berhubungan dengan COVID. Oke, bertanya dengan COVID, keadaan COVID seperti apa, lalu setelah itu kita bertanya gimana pekerjaan. Oke, gimana pekerjaan. Nah, pada saat yang bersangkutan nanya ke kita, Tami, oh kerjaan gue ini Tam, sekarang work from home. Oh kerjaan gue sekarang
jatuhnya gue seminggu sekali ke kantor, Tam, meskipun ada PSBB. Oh, Tam, gue ke kantor sekarang WFH, tapi lebih hektik lah segala macam. Ya kan, usahakan kita bertanya pada calon prospek. Jika yang bersangkutan bertanya kita kerja di mana, kita sampaikan kita ada 2 pekerjaan. Saya ulang, ini masih part-time agent ya. Saya sekarang ada 2 pekerjaan nih, Bu Sinta, contohnya. Oke, satu kerja di PT apa, yang kedua saya kerja di Prudential sebagai financial planner. Oke, itu kuncinya. Oke, nanti next kita bahas teknisnya. Making appointment. Making appointment itu adalah untuk cold market. Strategi untuk mulai berkomunikasi dengan cold market adalah dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Ingat teman-teman mau cepat menutup penjualan, mulailah hot dan warm. Saya ulang, mau menutup penjualan dengan baik, dengan cepat adalah hot dan warm. Cold market ini nanti, tapi pada saat jalan bersamaan, teman-teman bisa melakukan hal-hal di bawah ini. Contoh, ucapkan atau komen di FB, IG yang positif. FB itu maksudnya Facebook, IG itu maksudnya Instagram. Oke, saya lupa nambahin, harusnya ada status WhatsApp. Oke, kalau yang bersangkutan itu dia suka update WhatsApp. Ya, contoh namanya Pak Ali deh, sekarang gantian. Pak Ali contohnya, inilah pentingnya teman-teman pada saat kita punya teman, kita add dia punya Facebook nggak, dia punya Instagram nggak. Oke, itu penting nggak? Oh, sangat penting banget teman-teman. Ini business image. Jadi kita bisa tahu jejak digital yang bersangkutan itu, background-nya apa, family man apa enggak, apapun kita bisa masuk ke media sosial dia. Oke? Nah, apabila yang bersangkutan update status di Facebook tentang apapun, kita nge-like, kita komen hal yang positif, ya. Tapi jangan setiap dia update, kita like terus, kita komen terus, orang itu jadi ngeri gitu loh. Perasaan gini, aduh perasaan gue update status FB, IG, kenapa dia komen mulu, kayaknya gimana gitu. Agak cranky atau apa lah bahasanya. Jadi, sekali-kali komen atau nge-like, kayak gitu teman-teman. Dengan hal yang positif ya teman-teman ya, dengan hal yang positif. Oke? Berikan likes apabila yang bersangkutan posting sesuatu. Nah, lalu untuk cold market, teman-teman, naikkan hubungan menjadi warm, kemudian hot. Oke? 2 minggu yang lalu saya closing tuh 1 juta sama 1,8 juta. Itu adalah cold market. Cold market. Dan cold market itu saya udah naikin menjadi warm dan hot. Hot sih enggak, saya koreksi. Warm doang. Oke? Kenapa warm? Ya, saya soalnya jarang ketemu. Saya kenal. Saya nelpon, lu gimana keluarga, sehat, segala macam, nanya segala macam. Lu asli mana sih bro sebenarnya? Padahal udah temen lama, temennya temen, tapi teman di komunitas ya, tapi jarang say hello, tapi tahu aja. Oke? Lalu yang ketiga, mulai lakukan pendekatan terlebih dahulu. Jangan langsung prospek. Apabila teman-teman punya cold market, oke teman-teman, sorry, masih ada suara, bisa tolong di-mute. Lalu mulai pendekatan terlebih dahulu, jangan langsung prospek. Untuk cold market adalah orang yang potensinya lebih rendah untuk di-closingin. Jadi jangan langsung prospek. Saran dari saya, mulai lakukan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatannya seperti apa Pak Tami? Kita bisa say hello dulu. Apa kabar? Gimana kondisi-kondisi tentang COVID? Kita paling mudah teman-teman, bahas aja tentang COVID. Saya ulang, bahas tentang COVID. Oke? Lalu berikan kesan positif dari profil PP kita. Oke? Berikan, saya akan mute nih, sepertinya nggak mute tadi ya. Oke, saya mute lagi. Oke, nah teman-teman nomor 4 ini sangat penting teman-teman. Nomor 4 ini sangat penting, berikan kesan positif dari profil PP, profil picture kita atau status update WhatsApp atau sosial media kita yang isinya positif, inspiratif, dan membangun. Ini kuncinya teman-teman. Sukses meninggalkan jejak. Attitude bagus meninggalkan jejak juga di digital. Artinya adalah, bisa nggak orang itu tiba-tiba ngecek profil kita di sosial media. Tadinya cold market, lalu kita lagi deketin dia menjadi warm market. Bisa nggak? Bisa. Artinya adalah kita harus mampu membuat, bagaimana PDKT jika tidak punya komunitas. Tidak harus punya komunitas, Pak Yogi. Tidak harus punya komunitas, Pak Yogi. Jadi, contohnya aja cari yang hot sama warm. Hot sama warm. Saya sangat yakin hot market dan warm market itu sangat banyak, teman-teman. Oke, saya kasih tahu teman-teman. Saya nih udah 11 tahun lebih, ya, warm market belum habis, teman-teman.
warm market belum habis, hot market udah habis. Ya nggak habis sih, pokoknya udah. Makanya kita di Prudential teruslah memanusiakan manusia agar kita memiliki teman baru. Saya ulang ya, memanusiakan manusia agar kita memiliki teman baru, lingkungan baru, tidak harus dari komunitas. Oke? Nah, nomor 4, pesan dari saya, mulai rubah. Coba cek. Halo? Masih ada yang belum di-mute ya? Oke, karena udah 100 orang, teman-teman. Tunggu bentar. Saya mute dulu ya. Oke, udah di-mute. Oke, teman-teman, banyak orang bilang, cara jualannya gimana? Tapi basicnya aja, profile picture WhatsApp kita, ada gambar tengkorak lah, ada gambar apa, mulailah tunjukkan diri kita sesungguhnya. Mulailah berpenampilan entah pakai jas atau berpenampilan pakai meja yang rapi, ya mulai profile picture kita yang sopan, yang keren, yang menjual. Karena teman-teman di sini adalah financial planner, ya, financial planner, namanya financial planner, perencanaan keuangan. Teman-teman harus menampilkan bahwa teman-teman ini bisa dipercaya. Suka nggak suka, penampilan teman-teman adalah nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, jika dilihat dari orang, wah profil PP, misalkan contoh namanya Pak Ali, wih keren nih, misalkan teman lama kita nih, wih perasaan dulu mah cupu banget ya. Ya, perasaan dulu SMP, SMA cupu banget, kok sekarang keren banget pakai jas rapi. Bisa nggak teman-teman? Atau bahkan teman-teman berfoto sama keluarga teman-teman, tapi teman-teman yang formal, yang keren. Ya kan, semi formal atau formal, tapi yang penting yang keren. Jadi itu menjual kesan positif dari profile picture kita. Oke, lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum, saya lupa. Ada yang nanya saya tadi, Pak Tami, gimana kalau dengan FB? Oke, teman-teman saya nggak tahu, semua punya Facebook, IG, ya, saya rasa punya, ya. Bagi yang nggak punya, coba mulai buat. Pak, saya jarang aktif. Oke, mulai sekarang teman-teman coba buat status yang positif di Facebook. Entah ambil quote dari motivasi dari mana. Dari mana Pak carinya? Gampang, cek Google, cek Instagram, ketik aja motivasi, itu akan kelihatan. Motivasi muslim, oke, motivasi sukses, motivasi suami istri, itu semuanya keluar teman-teman. Teman-teman bisa ambil foto tersebut lalu posting di Facebook. Jangan apa-apa posting di Facebook jualan asuransi terus. Oke? Face Prudential mulu. Istilahnya nih, kalau saya temennya agen tersebut, gue mau muntah, si Ali ngomongin Prudent mulu. Iya, gue tahu Prudent bagus, tapi sekali-kali jangan ngomongin asuransi terus, jangan ngomongin Prudential terus. Orang-orang sekitar juga istilahnya, mohon maaf ya, muak istilahnya. Gue tahu, lu di Prudential, tapi jangan gitu-gitu banget loh, kasarnya, paham nggak teman-teman? Jadi, teman-teman juga harus menyisipkan. Kadang mengedukasi tentang motivasi, tentang keluarga, tentang COVID, tentang semangat. Apakah profil di FB boleh menampilkan foto with family? Oh, sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Yang penting formal. Oke, Bu Retmi tolong di-mute ya, Bu. Oke. Yang pasti profil teman-teman mulailah dirubah sekarang. Oke, lalu apa-apa jangan ngomongin Prudential. Oke, sekali-kali ngomongin Prudential boleh, sekali-kali ngomongin asuransi boleh, tapi jangan every day, seminggu 3 kali. Oke, seminggu 3 kali. Oke, teman saya buka sama saya tiba-tiba gini, Tam, gue buka sama lu cuma 1, Tam, kenapa? Gue kesel sama agen gue, kenapa? Update status tentang Prudential mulu, update status tentang tentang bukti klaim mulu. Oke? Gue tahu Prudential bagus, tapi gue akhirnya unfriend temen gue karena setiap hari dia selalu ngomongin asuransi. Ini kan kita punya kehidupan, Tam. Oke? Tam, lu bukain deh premi buat anak-anak gue. Saya nggak nyangka loh teman-teman bisa kayak gitu loh teman-teman. Saya temenan sama FB sama dia. Kadang-kadang dia ngomen, Tam, bener tuh Tam yang status lu tentang perencanaan keuangan. Jadi orang dari Pak Gusnul waktu itu sama Ibu Vera, mata uang ya, uang merah, uang hijau, uang biru, itu bagus loh. Saya pernah, dulu saya lupa kapan, saya pernah update status di situ. Jadi kita harus sisihin uang nih teman-teman. Jadi mulailah update status yang yang intelektual, yang membangun tentang keuangan, strategi keuangan, lalu jadi tips-tips yang teman-teman, jangan Prudential mulu, tapi kita memberikan ide. Apalagi teman-teman nih sekarang lagi COVID, teman-teman bisa update status yang berhubungan dengan kegiatan teman-teman, baca buku, ya kan? Wah, baca buku hari ini tentang perencanaan keuangan, ternyata bagus ya. Ternyata kita nih harus nabung ya.
di masa susah seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk bukannya ini momen untuk ajak asuransi, betul Pak, cuman ada strateginya pada saat kita mau posting di Facebook, IG, jangan everyday tentang asuransi, kita ada strateginya Pak, jadi sekali-kali boleh, tapi ada juga share yang memotivasi juga, yang membuat orang tentang keuangan ternyata kita harus nabung ya, itu dulu, jadi kita giring bolanya istilahnya, paham ya teman-teman ya, kita giring bolanya, oke, sekali, oke itu ya clear ya, oke ada yang WhatsApp. Ada yang chat saya, oke Pak, clear Pak, jelas. Oke, thank you. Tadi siapa nih Pak, siapa? Oke, langsung aja. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menjual via WhatsApp. Tadi saya udah bahas, teman-teman yang baru datang, tadi ada yang hot, warm, sama cold. Oke, cek profile dan status profile FB, boleh ada background perlu nggak? From with Edo Nugroho. Sebenarnya sih saya tidak melarang ya Pak ya. Silahkan aja, ya kan. Tapi kalau saya, balik lagi Pak, kalau saya sama tim, mendingan pajang foto rapi yang menjual, yang profesional, lalu ditulis aja kita financial planner di Prudential. Kan ada tuh kalau di Facebook Pak. Siapa tadi Pak Edi nanya. Ya, tapi kalau teman-teman mau ada background Prudential juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih sama tim kebanyakan hanya profil kita atau bersama keluarga, tapi ditulis. Kan keterangannya pernah bekerja di mana. Saya pasti tulis di situ di Prudential. Kan keterangannya ada. Kalau kita mau buka Facebook orang, kita lihat nih, oh dulu kerja di mana aja. Oh ternyata X perbankan, oh X perusahaan telekomunikasi, oh X perusahaan otomotif. Oh ternyata sekarang di Prudential sebagai financial planner. Gitu kok Pak. Jadi lebih profesional aja. Kalau saya lihat dari teman-teman saya, profesional di status sosial media, ternyata bagi mereka tuh ada loh teman-teman. Ya kan? Ini yang ngomong owner-owner loh teman-teman saya. Dia bilang, oh gitu ternyata. Kalau gue gimana? Lu udah bener Tam. Jadi lu ngejelasin. Ya profilnya dulu di mana, kerja di sekarang sebagai Prudential. Oke teman-teman, ini yang berisik siapa ini? Pak Robert juga bilang, boleh di mute nggak teman-teman? Jadi kita bisa lebih ini. Saya udah mute semua ini. Kok ini sih? Saya mute lagi ya teman-teman ya. Bu Redmi yang belum, Bu Redmi. Siapa Bu Redmi? Oke, ini saya udah mute Pak. Udah 100 orang soalnya. Oke, langsung aja. Oke. Kalau ada teman-teman nanya, kok ini basic banget sampai bahas FB? Oh iya, karena WhatsApp kok dibahas? Oh iya, ini harus kita bahas teman-teman. Ya, udah. Thank you Pak Robert, udah take down. Udah saya mute. Oke. Ini harus dibahas teman-teman. Kebanyakan orang salah menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media kurang bijak. Jadi harus dimodifikasi caranya. Jadi Instagram juga bisa dipakai buat keluarga, bisa dipakai buat lifestyle, buat dipakai juga buat foto anak, bisa juga dipakai buat insurance, buat dipakai juga buat rekrut. Jadi digabung, jadi nggak masalah kalau teman-teman dicampurkan semuanya. Tapi kalau Instagram itu lebih saya pakai lebih private, lebih pribadi dibandingin Facebook. Kalau Facebook all semuanya, saya campur semuanya. Oke, jadi ini harus diperhatikan ya. Tadi siapa yang chat saya, jadi ternyata harus ini ya Pak ya, harus di basicnya harus dibenerin dulu. Oh iya betul. Tapi balik lagi teman-teman, kalau dari leader teman-teman memiliki cara yang berbeda, ya pasti ikutin leader teman-teman aja. Oke, saya di sini kan bertugas hanya pengalaman saya selama 11-12 tahun di Prudential. Oke, lanjut. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menjual via WhatsApp. Cek profil dan status WhatsApp Anda, pastikan Anda memajang foto Anda sendiri. Oke, tadi udah ya. Untuk hot, warm, dan cold market, oke, boleh sharing artikel keagamaan nggak di media sosial? Oke. From with Nugroho, Pak, kalau mau sharing artikel keagamaan, boleh aja, tapi perhatikan, Pak. Perhatikan item-itemnya. Kadang ada yang membuat sensitif banyak orang. Saya pun juga ada di grup leader syariah, saya masuk. Lalu saya juga ada masuk di grup, yang istilahnya ya, daerah Tangerang Selatan, saya tinggal di Bintaro. Ada grup WhatsApp yang, share tentang agama. Tapi pola pikir orang beda-beda. Saran dari saya, boleh aja, tapi perhatikan itemnya Pak. Jangan sampai salah share, nanti malah blunder message-nya. Jadi istilahnya, wah ini Pak, ini penganut ini, oh ini penganut ini. Tapi kalau yang sifatnya positif, ya, yang membantu orang untuk berkembang, berubah, itu oke aja, nggak apa-apa. Oke, clear ya Pak? Oke, untuk hot, warm, dan cold market ada baiknya kita pilih nama-nama yang kita mau prospek via WhatsApp. Oke. Mana ya buku saya ya? Saya lupa deh. Saya mau nunjukin sebenarnya semalam habis meeting saya lupa. Saya ada buku
Ya, di mana di buku tersebut saya tulis itu hot, warm, sama cold. Jadi saya tulis sebelum saya WhatsApp, saya tulis dulu yang hot, warm, sama cold yang mana. Jadi nggak sembarangan langsung share WhatsApp aja. Atau broadcast saya nggak mau. Lebih enak, misalnya contoh saya punya teman namanya Nugroho, ya kan? Sore bro, misalnya temen ya. Ya siap bro, komandan siap dong, izin gue mau share sesuatu dong. Siap Tam, langsung share. Lebih enak nggak dibandingin saya share ke langsung Pak Nugroho? Nggak ada basa-basinya. Orang tuh paling mau dihargain teman-teman. Disebut namanya tuh, diucapin terima kasih, diucapin maaf, itu mereka senang banget. Oke, next, pilih waktu yang terbaik. Hari Senin, Jumat. Senin sampai Jumat, maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yaitu di waktu sore atau malam, di waktu santai. Di waktu santai itu kira-kira saya nggak tahu. Tapi kalau bagi saya di waktu sore atau malam itu kurang lebih antara jam, sekarang ya, kita bicara sekarang ya, pada saat corona ya, bukan sebelum corona. Kalau sekarang saya lihat itu jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Oke, atau bahkan jam 10 malam di waktu santai, boleh nggak kita WhatsApp? Boleh. Tapi perhatikan teman-teman, kalau saya mau coba WhatsAppin seseorang yang sudah punya suami, ya, saya nggak berani WhatsAppin malam-malam. Jam 10 nggak berani. Ya, misalnya contoh namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi, selamat malam. Bu, maaf ganggu. Nah, saya nggak berani gitu, teman-teman. Saya menghargai privasi setiap orang. Ya maksimal mungkin jam 8, setengah 9. Oke, itu waktu-waktu sopan lah. Tapi kalau di atas jam 9, saya nggak berani, teman-teman. Ya, kecuali orang itu yang request, Tam, kita WhatsApp-an nanti aja jam 10 ya, atau jam setengah 10 ya, itu boleh. Oke, lebih aman sih sore, teman-teman ya. Sore atau malam di bawah jam 9. Sabtu Minggu, nah kayak hari ini teman-teman habis masuk kelas ini, teman-teman langsung trial ya. Teman-teman langsung trial, karena Sabtu Minggu yaitu mau pagi, siang, sore, malam. Dan teman-teman jangan lupa, biar nggak kelupaan, teman-teman WhatsAppin 3 orang, tapi fokus WhatsAppan yang 1 orang aja. Yang orang kedua, orang ketiga udah dijawab, tapi teman-teman lupa. Karena ada grup WhatsApp, karena ada grup keluarga, ada grup teman, segala macam. Nah, fokus teman-teman misinya. Lalu pilih kalimat yang sopan, baik, sederhana, dan simple. Oke, dan kenapa saya bilang pilih kalimat yang sopan, baik, sederhana, dan simple? Teman-teman perhatiin nggak kalau teman-teman WhatsApp sama orang, apa nih, Pak Tami mohon izin live, ada tim saya nggak bisa masuk karena kuota udah 100. Oke, silakan Ibu Mila, thank you. Oke, saya nomor 4. Tadi sampai mana? Nomor 4 ya. Pilih kalimat yang sopan, baik, sederhana, dan simple. Teman-teman perhatiin nggak, kalau teman-teman WhatsAppin orang, teman-teman suka nggak ngasih tanda seru? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Iya. Tapi kalau tanda serunya 2, tanda serunya 3, itu responnya beda, teman-teman. Oke, responnya beda. Oke, jadi hati-hati memilih kalimat. Lalu yang kedua, ya, tulislah nama, huruf depannya besar. Contoh, cinta, S-nya pasti gede, jangan S-nya kecil. Oke, itu kelihatan loh, teman-teman. Selamat malam, Ibu Sinta, S-nya gede ya. Oke, habis itu ada tanda swan gitu lah, kayak di icon. Oke. Lalu jadilah pribadi yang menyenangkan, kasih icon-icon yang lucu-lucu. Jangan icon yang jorok-jorok atau icon yang senonoh atau porno. Jangan, teman-teman, oke? Ya. Ibu Redmi, tolong di-mute. Ibu Redmi, saya mute lagi, Pak. Thank you. Oke, jadilah pribadi yang menyenangkan. Banyak orang maunya cuma tutup penjualan. Banyak orang maunya hasil. Banyak orang maunya closing. Tapi kadang nomor 4, nomor 5, ini mereka nggak perhatiin, teman-teman. Kenapa? Nggak sopan. Nggak sopan maksudnya apa? Ya kan, WhatsAppin orang juga, halo siang brother, sore brother. Ya, teman saya aja sampai ngomong, Tam, lu perasaan dulu kayaknya lu cowboy banget ya. Sekarang gua aja sampai diucapin sore, malam, pagi, meskipun itu teman sendiri. Meskipun itu sahabat sendiri. Jadi artinya adalah pilihlah kalimat yang sopan. Lalu pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan artinya adalah teman-teman harus jadi pribadi yang menyenangkan. Jangan apa-apa langsung ngomongin. Misalnya saya mau WhatsAppin Cinta. Cin, mau nanya dong, di rumah gimana keadaan? Aman nggak? Meskipun itu teman. Kan lebih enak, misalnya, halo siang Cinta. Kalau nggak, Assalamualaikum Cinta. Kalau misalkan Muslim ya. Waalaikumsalam Mas Tam, kayak gitu. Jawab dulu, jangan langsung Assalamualaikum Cinta. Sin, gimana kabar kamu di rumah? Ya kan, keluarga semua aman ya. Lalu gimana kerjaan kamu? Padahal Sinta itu belum mereply. Tapi saya udah WhatsAppin ada 3 teks. Itu it's not polite. Oke, artinya adalah ucapin Assalamualaikum Sinta. Sin, apa kabar? Itu dulu aja.
Assalamualaikum, misalkan ucapin salam atau selamat pagi, Sinta apa kabar, itu aja dulu. Jangan ke langsung agenda. Saya perhatiin banyak agen yang tiba-tiba nafsuan agen. Mau WhatsAppin orang langsung ngirim teks semuanya, tak 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 tak. Orang pada saat baca, waduh, mati gue banyak banget nih pertanyaannya, udah kayak di sidang aja nih gue. Oke? Itu simple loh teman-teman. Lalu jadilah pribadi yang menyenangkan. Oke? Next. Oke, siklus penjualan. Siklus penjualan WhatsApp, ini kok teleponnya di bawah ya? Oke, siklus penjualan WhatsApp dan telepon. Oke, teman-teman lihat di pojok kiri di sini. Jembatan penghubung, oke. Ketika saya mau prospek hot prospek dan ternyata dia pernah punya pengalaman tidak menyenangkan, oke. Tadi siapa yang nanya? Tunggu bentar teman-teman, ada yang bertanya. Teman-teman nanya silahkan aja teman-teman, saya buka pertanyaan kok, bebas. Oke, kita sampai jam 10. Mas Tam, ketika saya mau prospek ke hot prospek dan ternyata dia pernah punya pengalaman tidak menyenangkan di Prudent, tetap dilanjut atau tidak ya prospeknya? Gimana cara dia bisa move on lagi terhadap Prudential? Waduh, ini siapa namanya? Pak Teddy. Waduh, Pak Teddy. Waduh, ini enak banget Pak Teddy. Ya, saya paling senang prospek orang yang sudah punya pengalaman dia kecewa sama Prudential. Waduh, itu enaknya minta ampun. Ini saatnya kita menjual diri kita, ya. Menjual diri ya, tanda kutip ya. Menjual diri maksudnya adalah menjual bahwa saya ini sebagai dewa penyelamat. Wah, istilahnya keren ya. Artinya adalah kayak gini, Pak Teddy. Yang Pak Teddy bisa sampaikan adalah sebelumnya ngomong gini, Pak, ya saya nggak tahu ya saya mute ya. Oke, maaf Bu, saya mute ya, izin ya biar kita training lebih jelas. Pak tadi saya sampaikan, Pak, kalau misalkan saya nggak tahu Bapak kecewa sama agent Prudential, ya macam-macam Pak. Saya nggak temuin cuma Bapak doang. Saya banyak kok orang yang kecewa sama Prudential. Yang saya lihat ternyata sama agennya. Agennya itu cuma menjual, habis itu hilang. Lalu yang kedua, habis itu cuma ngarepin komisi doang atau dapat target. Oke. Nah, saya biasa bantu orang, Pak. Biasa bantu urus klaim, atau bahkan kalau yang bersangkutan tersebut tidak mau melanjutkan ke agen, mereka pindah ke saya. Ya kan, saya biasa ngurusin kayak gitu, Pak. Ya kan, jadi Bapak kalau misalnya polisnya masih ada, Bapak bisa saya bantu untuk nge-review polis Bapak, untuk ngebahas polis Bapak itu isinya apa aja. Kalau urusan klaim saya bisa bantu, Pak. Meskipun agennya bukan saya, Pak. Saya suka bantu kok, Pak, kadang-kadang kasus-kasus kayak gini. Nah, saya biasa ngomong kayak gitu. Jadi istilahnya adalah orang tersebut langsung lihat, oh, ini orang biasa bantu. Kadang-kadang saya suka ngomong gini, kami, Pak, di Prudential, bahasanya udah kayak kantor pusat aja, kami di Prudential suka menemukan kasus-kasus kayak gini nih, Pak. Nah, artinya apabila Bapak kondisinya seperti ini, Bapak sampaikan ke saya pribadi, saya bisa langsung review isi polis Bapak, langsung bisa ngasih solusi. Lalu kedua, apabila Bapak ada klaim, saya bisa bantu Bapak. Ya, nanti Bapak servicing agentnya, Bapak pindah aja apabila Bapak udah kecewa sama agen tersebut. Tapi sebelum itu terjadi, Bapak bisa menghubungi orang di atasnya agen tersebut. Ya Allah, tuh ayam. Ya, seperti itu. Oke, jadi nomor 1, harus pede. Tadi Bapak siapa yang nanya? Harus pede pada saat ngomong kayak gitu. Oke, clear ya? Ada suara ayam lagi. Iya nih, udah diusir ayam orang. Mampir kesini mulu tuh di depan di pekarangan. Ya. Dah, oke, saya mute. Oke. Teman-teman nggak usah dipencet layarnya, langsung mute-nya nggak usah dipencet, teman-teman, biarin aja teman-teman mendengarkan ini aja, oke? Ya kan, judulnya siklus menjual ayam, nggak bercanda. Oke, langsung. Lalu komunikasi yang kuning, komunikasi, lalu ajak direct komunikasi. Nah, ini adalah siklus penjualan, teman-teman. Siklus penjualan yang nomor pertama, yang lingkaran hitam ini, ya kan, Pak, pada saat bilang review polis Bapak, itu gimana cara? Sementara dia bukan nasabah. Oh, kok bukan nasabah? Ya kan, kalau bukan nasabah kita kan gampang, Pak. Kita tinggal minta buku polisnya, lalu kita ketemu. Oke, tinggal kita ketemu. Ya, orang itu minta aja buku polisnya, Pak. Langsung kita minta buku polisnya, kita ketemu sama dia. Kalau di Corona ya jangan. Kalau bisa, Pak, tolong dong fotoin buku polis Bapak di halaman depannya itu loh, yang ada manfaat-manfaatnya. Lalu kita buat tabel, lalu kita ngerangkum. Kita kirim WhatsApp ke dia, langsung kita telepon, Pak. Itu lebih enak, Pak. Dia balik lagi ayam. Ibu Retmi, maaf, Ibu Retmi, saya mute ya, Ibu jangan sentuh tombolnya, ya. Oke. Hilang fokus karena ayam.
Oke. Ayam apa yang berisik di pagi hari? Ayamnya tetangga Ibu Retmi tuh. Mohon maaf Bu. Iya, ya ampun. Bu, Ibu Sebel banget. handphonenya, Tuh. Ibu tolong mute bisa Bu? Iya, udah sih tadi coba deh. Coba sebentar. Oke, Ibu jangan sentuh lagi ya Bu ya. Soalnya saya udah di Enggak. mute. Kalau habis Oke, terima Bu. itu WA. Ini mengganggu Bu. Oke, ini mengganggu Bu. Oke, makasih Bu. Ya, Mohon maaf ya Bu, saya bilang Tuh, ayam mengganggu ya. tuh. Anaknya. Aduh, astagfirullah. Udah, oke? Maaf ya Allah, kemana dong nih saya? Oke, udah. Jadi, Allah ya. Halo Ibu kalau Iya, nggak usah bicara bisa Bu, biar nggak mengganggu Iya, ini Bu, biar nggak mengganggu meeting. Maaf ya Ibu Retmi, punten, maaf. Ya Ibu nggak usah bicara biar nggak mengganggu yang lain. Kalau nggak Ibu pindah tempatnya, oke? Biar ayamnya nggak ini Bu. Saya udah mute all nih, tapi Ibu nyalain lagi. Oke, lanjut aja teman-teman. Yuk, kita di sini mau belajar soalnya. Oke, nah ini adalah ayamnya mau closing juga, ada-ada aja. Oke, diskusi. Oke, ini adalah selling. Nomor 1 pada saat hadapi dengan senyuman, betul, ya kan? Diskusi. Yang pertama adalah say hello dan bahas tentang COVID. Ini akan dibahas semuanya teman-teman di slide saya. Ya. Teman-teman ada yang bisa chatin Bu Retmi. Bu Retmi, Ibu, ini Bu. Oke, udah. Oke, diskusi. Oke, siklus penjualan WhatsApp dan telepon kita masuk ke agenda utamanya nih teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa screenshot ini. Oke, ini adalah siklus penjualannya, siklus penjualan WhatsApp dan telepon. Yang pertama adalah diskusi. Ya, yang pertama adalah diskusi, say hello dan bahas tentang COVID. Yang kedua adalah sharing selain kerja, saya di PT mana, misalnya bagi agen yang masih part-time. Lalu selanjutnya adalah saya kirim program, ya Bu, dan minta data ini via WhatsApp. Nanti dijelasin ya itemnya satu-satu. Saya udah buat materinya. Lalu rangkuman jelaskan via telepon. Tentu caranya. Oke, lanjut teman-teman. Tadi sampai mana? Kirim program dan minta data. Lalu yang kedua, rangkuman jelaskan via telepon. Lalu selanjutnya terakhirnya adalah handling objection dan closing. Oke, teman-teman ini screenshot aja ya. Di screenshot aja. Saya akan jelaskan satu-satu. Oke, kenapa teman-teman wajib screenshot? Jadi saya akan ngebahas nih, teman-teman semuanya silahkan sekarang di screenshot. Jadi saya akan ngebahas itemnya satu-satu. Jadi biar teman-teman nggak, tadi yang mana ya? Tadi yang mana? Nanti bingung nanyanya. Saya lagi ngejelasin kirim program dan minta data, teman-teman malah nanya sharing. Saya lagi ngejelasin rangkuman jelasin via telepon, teman-teman nanya nanti yang poin yang buletan yang kedua atau yang ketiga. Oke, di screenshot bisa ya. Silakan ya teman-teman ya di screenshot sekarang ya. Oke, siap? Oke, kita mulai teman-teman. Oke, yang pertama, diskusi atau opening via WhatsApp. Oke? Teman-teman screenshot semua juga boleh, silahkan. Tapi please teman-teman, saya minta tolong jangan teman-teman share di sosial media. Jangan teman-teman share di Facebook. Yaitu bunuh diri teman-teman ya. Bunuh diri istilahnya. Langsung begini, oh kemarin si Pami begini tuh caranya. Oke, jangan ya teman-teman. Ingat ya, ini nggak boleh di-share di sosial media. Nggak boleh, saya larang. Oke? Buat konsumsi teman-teman aja. Oke? Yang pertama, agent, ucapin salam. Kalau dia muslim, assalamualaikum. Kalau dia non-muslim, selamat pagi bang. Ya kan, saya banyak teman Nasrani, saya banyak teman ada Buddha juga. Selamat pagi komandan. Kalau teman ya, selamat pagi bang. Sebutin namanya, misalkan namanya Bang Ali. Selamat pagi Bang Ali. Selamat pagi bro. Selamat pagi bro. Kalau muslim, assalamualaikum brother. Ya, kadang-kadang saya muslim, saya ucapin assalamualaikum, doi nggak balas waalaikumsalam. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, saya nanya, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Ali? Ya, tunggu menjawab teman-teman. Tunggu menjawab. Jangan langsung, assalamualaikum Li, apa kabar? Li, gimana keadaan keluarga? Lalu, Li, gimana keluarga, kerjaan? Jangan, pokoknya nanya dulu. Oke? Waalaikumsalam. Ya, ini apa nih materinya? Keren bang, terpola, thanks. Oke, tapi please jangan di-share ya. Tadi siapa? Pak Bambang, jangan ya. Oke. Lalu Pak Ali, gimana keadaan keluarga? Tunggu menjawab, ya kan? Sorry, tadi sampai mana? Tunggu menjawab. Tunggu menjawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tam, waalaikumsalam. Langsung nanya, Pak Ali gimana keadaan keluarga? Tanda tanya satu aja. Tanda tanya satu aja, jangan tanda tanya dua. Tanda tanya dua, it's not very, very polite. Ya, apalagi ada icon yang warna orang lagi marah gitu. Lucu-lucuan, jangan.
Pak Ali gimana keadaan keluarga? Tanda tanya. Semoga semua sehat ya Pak. Oke? Intinya itu. Lalu yang kedua, keluarga semua aman ya Pak. Ingat teman-teman, ini kita lagi WhatsApp-an. Keluarga semua aman ya Pak. Soalnya saat ini di mana-mana zona merah nih Pak Ali. Contoh. Ya kan? Keadaan dekat wilayah saya juga ada yang kena corona nih Pak atau meninggal. Tunggu menjawab. Tunggu menjawab. Jangan langsung nyerocos aja. Ya, sorry bahasanya bukan merocos ya. Langsung WhatsApp-an terus aja. Ya, tunggu menjawab. Jadi sistematis. Ada pertanyaan gini, Tam, gue WhatsAppin tapi balasnya sejam ke depan. Ya udah nggak apa-apa. Di Prudential ini teman-teman harus sabar. Mau jadi leader apalagi. Ya, saya udah jadi leader udah lama. Teman-teman agent juga harus sabar. Semuanya harus sabar. Nggak bisa. Aduh ini lama banget. Kan ada beberapa tipologi manusia yang orangnya nggak sabaran. Ya, entah itu tipologi atau karakter. Ya, gabungan bisa jadi. Nggak sabaran. Intinya apa-apa harus sabar. Tunggu menjawab. Makanya teman-teman satu hari ya targetin. Ya, mau jualan berapa orang? 5 orang WhatsAppan. Oke, tulis namanya 5 orang. Tulis di kertas. Ya, contohnya misalkan teman-teman ada kertas putih. Oke? Ini videonya. Saya kelihatan nggak sih ini videonya? Kelihatan ya? Misalkan contoh ada kertas putih, teman-teman tulis. Nomor 1 siapa? Sinta. Kedua Ali. Ketiga siapa? 4, 5. Ada 5 orang. WhatsAppan mulai. Nah, jadi artinya 5 orang tersebut udah dijadwalkan di satu hari. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, lihat handphone. Jangan pada saat lihat handphone, lalu habis itu main game, lalu lihat YouTube, lalu Instagram, lalu online belanja. Jangan, teman-teman ada misi di sini, oke? Oke. Lalu teman-teman tanya tadi keluarga semua aman ya Pak Ali, ya kan? Soalnya di mana-mana zona merah nih Pak, keadaan dekat wilayah saya juga. Istilahnya kita lagi sharing, lagi berbagi. Pak Ali pasti akan ngomong, iya nih Tam, sama Tam, daerah aku juga nih. Daerah aku juga bla 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 bla. Oke, tunggu menjawab. Intinya tunggu menjawab. Lalu kedua, Pak Ali tinggal di mana, Pak? Oke, kita nanya. Kalau kita nggak tahu, teman-teman. Kalau tapi kita tahu, misalnya contoh rumah saya di Bintaro, tapi ternyata dia di Bintaro juga. Kayaknya basa-basi banget gitu loh. Pak Ali tinggal di mana? Dia pasti akan balas gini, Tam, lu mah aneh. Kan kita tetanggaan. Benar nggak? Lebih parah lagi tetangga. Bro, lu tinggal di mana? Lah kan gue depan rumah lu. Oh iya ya lupa. Oke, paham ya? Jadi kalau udah tahu tinggalnya di mana, jangan nanya. Itu basa-basi banget. Oke, tapi kalau kita nggak tahu, Pak Ali lu tinggal di mana, Pak? Oh, aku tinggal di Bekasi, Mas Tami. Oh, di Bekasi. Oh, aku tinggal di Bogor, Pak Tami. Oh, di Bogor gimana keadaannya, Pak? Jadi, ngebahas aja. Jangan basa-basi, jangan terlalu lama. Oke? Ya, Bu Yuliatun, silakan. Mau tanya? Halo? Ya, Bu Yuliatun, angkat tangan, silakan. Gini sih Mas, kalau saya kan sekarang agent barunya lumayan lah, ada 6 ya. Ya. Nah, itu untuk ngajarin dia via WhatsApp, bagaimana ya? Ngajarin via WhatsApp. Gampang kok, Bu. Ibu bisa foto aja ini. Habis itu nanti Ibu bisa training via Zoom. Bisa training via Zoom sama agen-agen di bawah Ibu Yuliatun. Ibu screenshot aja, lalu Ibu ajarin sama seperti yang saya lakukan sekarang ke teman-teman. Nanti Ibu Yuliatun diskusi sama leadernya ya, Pak Joko ya. Oke, nanti bisa trainingin agen-agennya via Zoom seperti ini. Ya, sama persis Bu, makanya tadi di screenshot aja Ibu Yuliatun. Oke, clear ya Bu? Halo? Halo, Bu Yuliatun? Oke, makasih sama-sama. Oke, lanjut. Jangan basa-basi terlalu lama, teman-teman. Oke, jangan basa-basi terlalu lama, karena akan buang-buang waktu. Oke. Oke. Oke, lalu agent. Saya doakan semoga semua sehat ya Pak, dan aman dari virus corona. Tunggu menjawab. Tunggu menjawab. Oke, Ibu Yuliatun mau nanya lagi, silakan. Ini tangannya di apa? Tangannya tadi dipencet. Oke, udah? Enggak Mas, maaf salah kepencet. Oke. Di-mute ya Bu, tolong ya. Di-mute tolong. Oke, agen. Saya doakan ya semoga semua sehat ya Pak dan aman dari virus corona. Ya, saya buat sistematis nih kayak gini. Jadi teman-teman bisa screenshot, bisa teman-teman contohin langsung ke orang prospek hari ini. Ya kan? Seperti itu. Oke? Bu Yuliatun masih kepencet nih tangannya nih. Tolong Bu. Oke, agen. Yang penting masker Pak, hand sanitizer, sedia vitamin C, sama di rumah aja ya Pak, biar aman. Biasanya kita diskusi seperti itu.
Oke. Ada pertanyaan teman-teman untuk opening? Ada pertanyaan? Oke. Kalau dari sini udah oke. Nah, ini diskusi opening. Teman-teman bisa lakukan ini ke semua orang. Teman-teman bisa lakukan ini ke semua orang. Ibu Yuliatun ini masih kepencet tangannya, boleh tolong nggak diturunkan tangannya? Saya udah klik soalnya. Udah? Bu Yuliatun? Oke, udah. Makasih Bu Yuli. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk diskusi opening saya rasa teman-teman paham. Oke, langsung aja ya. Oke, nggak ada Bang, clear. Oke, lanjut. Oke, sharing. Oke, ini sistematis ya. Yang kedua, Pak, bagaimana kerjaan saat ini Pak Ali? Bagaimana kerjaan saat ini Pak Ali? Work from home ya, WFH ya. Tunggu ngejawab, biar ada diskusi. Agen-agen saya nanya, Tam, kadang-kadang saya WhatsAppin kayak gini, orangnya balasnya lama. Ya lu WhatsAppin jam berapa? Gua WhatsAppin jam 10 pagi, Pak. Sekarang gue tanya, dia kerja nggak? Kerja. Ya wajar lah, kerja work from home. Ya kan, ya wajar. Jadi saran dari saya, kalau yang pagi, siang, sore, malam, itu teman-teman bisa lakukan Sabtu Minggu. Tapi kalau Senin sampai Jumat, teman-teman Senin sampai Jumat, saran dari saya, teman-teman, coba pilih waktunya. Pilih waktunya itu, yaitu di waktu sore malam. Penting loh teman-teman, ingat ya, weekdays, Senin sampai Jumat, itu dari sore sampai malam. Ya, yang tadi saya udah bilang, kalau gendernya beda, jangan sampai di atas jam 9. It's not polite, nggak sopan intinya, oke? Tapi kalau misalkan WhatsAppan sore atau malam, biasanya dibaca nggak teman-teman? Biasanya dibaca. Ya kan, apalagi Sabtu Minggu ini teman-teman, habis training, teman-teman bisa langsung mulai nih. Oke, clear ya? Pak, bagaimana kerjaan saat ini Pak Ali? Work from home ya? Tunggu menjawab. Kalau misalnya dia bilang, oh iya nih Tam, gua WFH juga nih Tam. Oke, semoga lancar ya kerjaannya ya, meski WFH ya Pak Ali ya. Gitu. Lalu kita WhatsAppin, ada positifnya ya Pak, banyak orang jadi sering di rumah ya Pak. Oh iya Tam, bener Tam, jadi banyak orang sering di rumah. Oke, nah ini poin kedua teman-teman, usahakan calon nasabah bertanya. Saya ulang, usahakan calon nasabah bertanya. Pokoknya intinya gini teman-teman, intinya calon nasabah tuh nanya kerjaan kita. Kan kita udah nanya kerjaan dia nih, Pak, ada positifnya ya orang jadi sering di rumah, tapi kerjaan semua lancar ya. Bapak bukannya ngurusin ini kan Pak, tower. Bapak dagangan gimana Pak? Misalnya Bapak restoran gimana? Ngomongin kerjaan aja. Oke? Usahakan calon nasabah bertanya. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak bertanya, Pak Tami, gimana caranya? Gampang. Ya kan? Kita langsung cerita, di kerjaan aku juga WFH nih Pak. Oke? Apalagi kerjaan aku ada 2 Pak. Ah, itu bisa ngomong tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia bertanya, ya kan, calon nasabah di depan lihat, bagaimana Pak pekerjaan, bagaimana Pak, Bapak Tami, bagaimana pekerjaan Bapak? Nah, ini momentum kita masuk. Saya ulang, ini momentum kita masuk. Tapi kalau dia tidak bertanya, kita ngomong, saya juga nih Pak, di pekerjaan saya Pak, saya WFH juga Pak, apalagi saya ada 2 pekerjaan lagi Pak. Ceritanya curhat. Sebenarnya mau ditanya, padahal nggak ditanya. Oke? Seperti itu teman. Nah, pada saat nasabah itu, ini momentum kita masuk pada saat orang itu nanya, kita ngomong, Pak Ali, saya kan ada 2 pekerjaan, Pak. Teman-teman lihat ya di layar ya. Oke, coba diperhatikan di layar. Saya ada 2 pekerjaan nih, Pak. Dua-duanya WFH juga, Pak. Oke, WFH juga, Pak. Ya kan? Nah, di sini dicatat saya boldin apabila agent masih part-time di Prudential, ya, ngomongnya gini, saya ada 2 pekerjaan, Pak. Dua-duanya WFH juga, Pak. Saya ulang, ini apabila agent baru atau agent masih part-time. Agent masih part-time. Oke, nah calon nasabah jika bertanya pekerjaan kita, emang Pak Tami ngerjain apa? Emang Pak Tami kerjanya apa? Kok bisa ada 2 Pak? Intinya pokoknya calon nasabah bertanya. Oke, kita sampaikan agen yang warna merah ya. Pak, saya di PT X lah contoh nih, teman-teman hari ini yang bekerja. Oke, bekerja sebagai staff atau apa saat ini yang masih bekerja. Pak, saya di PT ini Pak, dan saya juga kerja di PT Prudential Indonesia sebagai financial planner Pak. Udah itu doang. Jangan pernah seorang agen sampaikan, saya sambilan Pak di Prudential. No, no, no. Kenapa? No, no, no. Kenapa no, no, no? Itu membuat teman-teman levelnya drop bawah. Apalagi gini, saya sales asuransi Pak. Aduh, itu kacau banget. Ya, jangan teman-teman. Ya, saya di PT ini dan saya juga kerja di Prudential Indonesia. Mention tulisnya saya kerja di Prudential Indonesia. Atau bahkan saya ada 2 pekerjaan Pak. Saya ada 2 pekerjaan. Saya bekerja di PT ini, yang kedua saya bekerja di PT Prudential. Pokoknya kuncinya jangan sampai ngomong saya agen Prudential. Saya sales asuransi. Saya sambilan. Saya cari tambahan-tambahan income di Prudential. Lebih parah lagi,
saya iseng-iseng berhadiah nih Pak, jual asuransi Pak. Oke, itu lebih kacau lagi. Jadi teman-teman harus menaikkan kelas teman-teman, profesi teman-teman, dan apa istilahnya ya, teman-teman harus profesional. Bagaimana cara mengatasi calon prospek itu jutek dan ketus. Jutek ketus ini kan via WhatsApp Pak. Oke? Jutek dan ketus. Tadi siapa yang nanya tadi? Ini kan kita via WhatsApp. Nah, via WhatsApp, tadi siapa nih? Bapak Jaya. Miss Jaya, Pak, gimana cara mengatasi calon prospek itu jutek atau ketus? Nah, balik lagi. Jutek atau ketus itu kita gimana bahasanya? Ya kan? Kalau misalkan, oh begitu. Ya kan? Udah, kita nggak usah lanjutin. Yang penting pada saat kita ngomong saya di PT ini, dan saya juga kerja di Prudential Indonesia sebagai financial planner. Ada beberapa respon. Yang pertama cuma, oke, mantap. Kalau nggak, sip. Oke? Atau bahkan, oh begitu. Habis itu ada icon-icon yang mata yang bikin orang tanda tanya apa gitu, ya kan? Terus kita nanya kalau orang kayak gitu, Bu, ya kan? Loh, maksudnya apa nih? Kita tanda tanya aja. Kita juga harus punya jiwa besar. Jangan kita ngerjain Prudential. Ini murahan. Tahu nggak murahan apa? Pada saat orang memiliki respon jelek atau respon yang abu-abu ke kita langsung nanya, bro, ini maksudnya apa? Tanda tanya. Teman-teman harus galak jadi agent. Galak tuh maksudnya bukan galak, sorry. Teman-teman harus tegas. Tegas tapi sopan. Ya kan? Nah, artinya jangan sampai teman-teman ketika WhatsApp kita nggak dibalas, jangka berapa hari kita WhatsApp pulang, besok juga nggak apa-apa, Pak Furki, Al-Kafi, besok aja Pak, langsung Pak. Ya kan? Bisa jadi mungkin nomornya ada 2, atau mungkin bisa jadi paket data dia cuma ada pada saat di rumah, atau mungkin bisa jadi handphonenya error, handphonenya dimainin anak, ada yang tahu. Ya coba aja Pak besok. Kan kita bisa lihat pada saat orang itu ngebaca apa enggak. Oke, clear ya? Nah, kita sampaikan intinya kita di PT ini, dan saya kerja di Prudential Indonesia sebagai financial planner. Oke, pada saat orang nanya, Tam, financial planner itu apa? Kita sampaikan aja, kita adalah perencanaan keuangan, Pak. Tidak hanya jual asuransi. Oke? Saya ulang, kalau ada orang nanya, financial planner itu apa, Pak? Kita, financial planner itu adalah perencanaan keuangan. Tidak hanya menjual asuransi saja. Oke? Artinya adalah, teman-teman ada nilai plus. Ya, banyak dulu agen saya ngomong pada saat orang, saya agen Prudential. Tidak salah yang ngomong agen Prudential. Cuman ada baiknya teman-teman sebagai perencanaan keuangan. Jadi teman-teman lebih profesional, apalagi ditambah profile picture teman-teman, wih lu keren ya, orang nih teman gua nih pakai jas, pakai blazer, wih keren nih sama keluarganya rapi ya segala macam. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mendukung. Lalu kami langsung ngomong kayak gini teman-teman, kami super sibuk nih Pak, pas keadaan corona banyak orang bertanya dan minta info tentang program kami Pak. Habis itu kayak gimana ya, kayak nangis, ada icon nangis tapi sembari senyum sembari melet. Oke? Oke, paham teman-teman? Jadi kasih icon-icon yang lucu-lucu lah istilahnya. Oke? Kami super sibuk nih Pak pas keadaan corona. Ini lagi WhatsApp-an, banyak orang bertanya dan minta info tentang program kami. Oke, lihat responnya. Pada saat lihat responnya, ada yang responnya oke. Oke? From Bella, apa caranya WhatsApp nasabah yang sudah punya polis dengan agen lain dan nasabah tersebut juga trust. Sorry, ada yang bertanya. Sesuai janji saya di awal, kalau nanya aja langsung. Pak, caranya WhatsApp nasabah yang sudah punya polis dengan agen lain dan nasabah tersebut juga trust sama agennya. Bagaimana? Tapi nasabahnya tersebut juga sering WhatsApp-an saya untuk nanya-nanya info Prudential. For your information, agennya jarang kontak dan nasabah tersebut. Ini dari Bella, Ibu Bella. Ibu Bella, thank you udah tanya. Bu Bella, gampang solusinya. Telepon aja. Telepon aja, kalau nggak WhatsApp-an. Ya kan? Kalau nggak WhatsApp-an, Pak, Bu, Ibu mau nggak punya 2 servicing agent? 2 servicing agent yang bisa bantu Ibu. Ibu kan udah punya agent nih. Tadi Ibu Bella nanya ya, sorry teman-teman, saya skip dikit. Ibu Bella tinggal ngomong aja langsung, Pak, Bu, kami melayani, saya ulang. Bu, Pak, Bu, nasabah umumnya harus memiliki 2 atau 3 servicing agent. Kalau menghandle kayak gini Bu Bella. Minimal harus memiliki 2 atau 3 servicing agent. Nah, salah satunya kalau Ibu mau saya jadi servicing agent Ibu, saya bisa ngecek total semuanya tuh Bu, dan bisa membantu all out Ibu. Tapi masalahnya Bu, Ibu harus buka polis 1 di saya. Entah siapapun Bu, atau buat Ibu atau buat Bapak. Ya. Lalu Pak Wigati. Jadi intinya adalah kita nanya dulu, kita memberikan servicing. Kalau misalkan oke, boleh Bu. Nah, kebetulan Prudential juga ada program nih Bu. Ada program tentang apa? Tentang program proteksi income, tentang ada program PPH 21 PPH lagi, tentang PPH plus. Ya, PPH 21 aja mikirnya ya. PPH plus.
ya tentang PPH Plus. Ini baru launching Bu bulan April 2019. Aku boleh sharing ya Bu, contohnya kayak gitu. Udah, nanti masuk nih Bu Bella nanti di materi saya nanti di sini. Oke, Ibu monitor ya kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga. Kalau buat new agent enaknya jawab apa? Kan kalau kita yang agen lama jawabnya kan financial planner. Buat new agent. Oke, siapa pertanyaannya dari Wigati Tri Rahayu? Oke, terima kasih. Gampang, mau agen, mau existing agen, tulis aja financial planner, nggak apa-apa. Financial planner itu perencanaan keuangan, oke? Perencanaan keuangan. Saya tidak bahas detail perencanaan keuangan seperti apa ya. Saya di hari ini, saya kelas ngebahas tentang cara menjual WhatsApp dan menjual via telepon. Ini siapa suaranya? Kok berisik lagi? Oke, Bu, yang masalah perencanaan keuangan, Ibu bisa bahas sama leader Ibu ya. Perencanaan keuangan financial planner itu seperti apa? Ada segitiga, Bu. Bawah itu adalah asuransi kesehatan yang sifatnya medis, lalu habis itu ada sakit kritis, lalu proteksi income, lalu ada sakit kritis, ada proteksi income, lalu ada warisan. Nah, itu perencanaan keuangan, Bu. Ibu nanti minta sama leader Ibu ya, Bu ya. Perencanaan keuangan itu sebenarnya segitiga, Bu. Ya. Tabel financial, oke? Ibu nanti minta ya Bu ya, clear ya. Tapi pada saat jadi agen, sampaikan aja, saya selain di PT ini, saya juga kerja di Prudential Indonesia sebagai financial planner. Udah itu tok, kata Wong Jowo, titik, oke? Nah, lalu ngomong gini, Pak Ali, aku sibuk nih Pak, WFH nih Pak, pas keadaan corona Pak, karena banyak orang bertanya dan minta info tentang program kami Pak. Lihat respon, kalau misalnya dia bilang, oh gitu, iya nih Pak, jadi seolah-olah curhat teman-teman, bukan jualan. Kalau jualan kan gini, Pak Ali, saya kan di Prudential. Bapak mau tahu nggak program kami? Itu jualan. Itu jualan. Oke? Pak Ali, saya kan di Prudential nih, Pak. Ya kan, corona ini penting loh. From Teddy, seberapa sering kita harus minta terkait? Jadi tidak. Pak Teddy, saya nggak jawab sekarang ya, karena belum masuk ke sesinya. Ya, nanti saya jawab ya Pak Teddy ya. Reminder saya ulang lagi ya. Thank you. Biar kita rundown-nya masuk ya Pak Teddy ya, izin ya Pak ya. Oke. Kalau jualan, umumnya adalah, Pak, saya kan di Prudential, ada program bagus nih, Pak, karena corona di cover juga, Pak, itu jualan. Nggak salah. Tapi pada saat kita WhatsApp-an kayak gini, orang udah bisa ngebaca arahnya teman-teman mau kemana. Oke? Nah, yang harus dilakukan adalah, yang tadi, kami super sibuk nih, Pak, di keadaan corona, kita WFH, Pak, banyak orang tanya dan minta info tentang program kami, Pak. Oke? Dia calon nasabah paling, oh begitu. Saya numpang info boleh ya, Pak Ali, buat teman atau kerabat Bapak. Oke, asik ya bahasanya ya. Saya numpang info ya Pak Ali buat teman Bapak atau kerabat Bapak atau saudara Bapak. Siapa tahu ada yang butuh informasi Pak. Saya bukan jualan ya Pak, saya mau kasih info aja ke Pak Ali. Itu poinnya. Itu poinnya. Saya numpang info ya Pak Ali buat teman Bapak, kerabat Bapak atau mungkin saudara. Siapa tahu ada yang butuh informasi Pak. Saya bukan jualan Pak, saya mau kasih info aja Pak Ali. WhatsApp-in kayak gitu. Ada kalimatnya, saya bukan jualan, atau saya mau kasih info aja, itu udah powerful banget. Jadi orang tadinya, ini kayaknya mau ngapain nih, mau jualan atau mau presentasi. Tapi pada saat si agen itu ngomong, saya bukan jualan ya Pak, mau kasih info aja. Tembok pembatas dirinya tadi mau mulai mundur, akhirnya pas membaca tulisan, saya bukan jualan, akhirnya temboknya turun. Oke? Lalu, Pak, saya izin telepon ya Pak. Saya izin telepon. Oke, sekarang saya buka pertanyaan opening ini. Jangan ke trial closing ya, saya bahas yang gini doang. Ada teman-teman? Kalau ada teman-teman tulis di chat. Gigit apaan lu? Siapa tuh? Tadi siapa? Tolong di-mute dong, tolong di-mute. Saya mute lagi ya, tolong ya. Tadi mana tadi? Kok lewat? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan. Mas, ada yang nanya, kalau dalam setahun itu kita tidak pernah klaim keuntungan di kita apa ya? Ibu Dina, ada yang kalau dalam setahun itu kita nggak pernah klaim. Wah, ini ngomongin produk nih. Sebenarnya saya nggak bisa bahas produk di sini. Cuma intinya kalau di Prudential Syariah, kalau nggak pernah klaim, ada profitnya kayak gitu. Oke, kita bahas yang ini aja ya, Dina ya. Mbak Dina, kita bahasnya yang sesuai agenda ya. Mohon maaf ya, karena nanti bisa panjang. Punten banget ya Mbak Dina Fitriana. Kita bahas yang ini aja teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman pada saat WhatsApp-an ya. Poin yang tadi ya, saya numpang info boleh ya Pak Ali buat teman atau kerabat Bapak. Siapa tahu ada yang butuh informasi.
Oke. Ada yang nanya? Oke. Tunggu bentar. Pak, Cana saya bilang sudah tutup polis sejak lama dan suaminya sudah anti sama asuransi. Cara handle-nya gimana, Pak? Nuhun, Pak. Oke. Bilang tutup polis dan suami ada anti asuransi. Cara handle-nya gimana? Nah, artinya adalah harus tahu dulu. Oke, satu-satu saya jawab ya. Calon nasabah kalau udah bilang udah tutup polis sejak lama dan suami sudah anti sama asuransi. Nah, mau tahu dulu anti asuransinya karena apa? Atau karena prinsip agama, atau pola pikir yang berbeda, atau bahkan mungkin dengar kajian ternyata nggak boleh buka asuransi. Banyak yang salah loh teman-teman. Atau bahkan mungkin kecewa sama agen sebelumnya, atau bahkan agen sebelumnya itu mengecewakan, tidak ngasih informasi. Nah, tadi nih Bu Fitri saya udah sampaikan. Jadi kita sampaikan aja bahwa kami di Prudential, Bu, suka bertemu nih dengan kondisi polis asuransi ditutup. Kenapa? Karena suami anti asuransi. Boleh tahu nggak, Bu, kenapa alasannya? Ya, siapa tahu ada masalah di kaminya di Prudential atau bahkan di tenaga pemasarannya. Nah, teman-teman harus ngomong kayak gitu. Ya, jadi seolah-olah temen ini kayak datang seperti kayak orang kantor pusat, ngomongnya kami, jangan saya, jangan kami sering bertemu nih dengan kondisi seperti ini, Bu Fitri, kayak gitu. Jadi Bu Fitri intinya tanya kenapa suami itu anti asuransi, intinya itu. Oke? Lalu Pak Tami, kita sudah say hello dan udah cair nih pembicaraan. Cuma untuk langsung nembaknya gimana ya? Apa langsung aja kita infoin tentang penawaran? Oke, siapa nih from Sri CJ7? CJ7 ini berarti ini apa? Fansnya Cristiano Ronaldo ya. Oke. Belum ya, Bu, saya masih bahas di sini ya, jangan nembak dulu ya. Oke. Oke, kalau di sini nggak ada kita lanjut. Oke, saya numpang info boleh ya Pak Ali buat teman atau kerabat Bapak, siapa tahu ada yang butuh informasi. Saya bukan jualan, saya mau kasih info aja Pak Ali, oke? Nah, kalau ini udah, langsung WhatsApp-in. Saya izin telepon ya Pak. Telepon langsung teman-teman. Ngapain? Telepon langsung. Ingat, bukan WhatsApp-an, telepon. Ya, telepon boleh via WhatsApp call atau via telepon biasa boleh sih teman-teman. Oke, nah kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini. Oke, halo Pak Ali, maaf Pak, aku telepon sebentar Pak, ini aku izin mau kirim via WhatsApp Pak. Oke, kita ngomong kayak gitu, contoh programnya boleh ya Pak? Oke, kita langsung ngomong, halo Pak Ali, ya, Assalamualaikum. Pak Ali, maaf ya, aku telepon sebentar nih, aku izin Pak, mau kirim via WhatsApp. Contoh programnya, boleh ya Pak? Teman-teman ini screenshot aja tampilan saya, ya. Jadi nanti jangan bingung lagi nanti, ya. Aku izin mau kirim via WhatsApp, Pak. Contoh programnya boleh ya, Pak? Nanti tolong info program ini buat teman, kerabat Bapak, atau info buat Bapak sendiri. Gratis, Pak. Nggak wajib ambil ya, Pak. Kita izin mau kirim via WhatsApp doang. Oke? Saya bunderin ya. Saya bunderin ya. Nih, teman-teman. Ini yang penting, teman-teman. Ini yang penting nih, saya bunderin tuh. Oke, saya bunderin tuh. Ini yang penting, layar teman-teman coba. Pada saat telepon cuman bilang aku izin mau kirim via WhatsApp. Contoh programnya boleh ya Pak? Oke, nanti tolong info program ini buat teman Bapak, kerabat Bapak, atau info buat Bapak sendiri. Gratis loh Pak, info ini nggak wajib ambil Pak. Itu sembari telepon ya teman-teman. Sembari telepon. Oke, clear ya? Sampai sini ya? Oke, pada saat itu kita langsung ngomong, Pak Ali, saya tolong di WhatsApp-in dong nama Bapak, tanggal lahir, lalu Bapak perokok apa enggak? Saya akan kirimin contohnya nih Pak, program kartu sesuai tagihan Pak. Artinya gini loh Pak, gini Pak. Apabila orang masuk rumah sakit Pak, akan dibayarin sesuai tagihan Pak. Contoh setahun Pak, ada limit 15 miliar di kartu Pak. Ini termasuk kondisi cover COVID ya Pak. Pada saat dia sakit, ya. Lalu pada saat meninggal juga. Oke, saya ulang. Pak Ali, ini pada saat telepon saya tolong di WhatsApp-in ya Pak, nama Bapak, langsung aja. Tolong WhatsApp-in dong Pak, nama Bapak, tanggal lahir, perokok atau tidak, saya akan kirimin contoh programnya. Banyak agent yang nanya, Tam, emang lu tahu dari mana dia ini mau ngambil program pakai kartu? Bisa jadi dia udah punya kartu asuransi, bisa jadi dia udah punya program dari kantor. Oke, pertanyaannya kayak gitu. Ini hanya opening talk istilahnya. Hanya opening, hanya pembuka teman-teman. Artinya pada saat pembuka, kita cuma ngomong, Pak, saya mau kirimin contoh program kartu sesuai tagihan, Pak. Jadi artinya apabila orang masuk rumah sakit, akan dibayarkan sesuai tagihan, Pak. Contoh Pak, 1 tahun Pak ada limit 15 miliar. Yang jelas ngomongnya. Ada 1 tahun ada limit 15 miliar. Enggak, jangan. Ngomong harus jelas. 1 tahun Pak ada limitnya 15 miliar Pak. Oke? Beda orang ngomong antusias sama orang nggak antusias. Contoh Pak, 1 tahun ada limit 15 miliar. Beda ya. Pak,
contoh ya Pak, 1 tahun itu Pak ada limit 15 miliar Pak di kartu Bapak. Dan ini termasuk cover COVID ya Pak. Oke? Nanti ada penolakan gini, Mas Tam, saya udah punya kartu asuransi Mas Tam di kantor. Oh iya Pak, betul Pak, itu bagus. Tapi kartu asuransi dari kantor kan hanya diberikan pada saat kita masih bekerja Pak. Dan limitnya pun juga udah pasti terbatas Pak. Ya kan? Dan jaminannya mungkin hanya pada saat kita usia 55. Gimana nanti kalau kita hidup sampai usia 65, sampai usia 70. Nah, kalau ini dijaminin Pak, sampai usia 65, sampai usia 70, atau bahkan sampai usia 99 bisa di-cover Pak. Jadi di kartu itu ada limit 15 miliar Pak, kayak kartu kredit Pak, bisa digesek Pak di rumah sakit. Oke Pak, aku izin kirim ya. Udah gitu doang teman-teman. Ada pertanyaan? Pak Tami nyebutin total limit atau secara detail? Ngomongin limit aja. Kenapa saya ngomongin 15 miliar? 15 miliar itu teman-teman agent, mungkin teman-teman agent yang bingung, kalau kita di program PPH Plus, itu ada kelas bronze A, bronze B, ya sampai Amerika bisa di-cover seluruh dunia. Tapi kenapa saya ngomong 15 miliar? Ya karena itu bronze B. Bronze B yang dimana limitnya itu adalah 15 miliar. Kita jangan ngomongin detail, Pak, ini loh Pak, ada manfaat pendamping. Pak, ini ada loh Pak, sebelum dan setelah masuk rumah sakit dibayar. Jangan, itu teman-teman menjadi seorang penjual. Intinya cuma info aja, setahun ada limit 15 miliar di kartu. Dan ini tujuannya mau share. Udah itu aja dulu. Oke? Intinya itu dulu, jangan ngomongin detail. Oke? Karena kita cuman awalnya yang pertama mau izin kirim via WhatsApp, contoh program. Oke? Lalu mau kirimin contoh, Pak, tadi kan kita izin mau telepon, itu nggak mesti tunggu jawaban dari dia. Oh iya dong, Bu Masyita, ya kan? Tunggu jawaban dari dia dong, kalau misalnya, jangan, bentar lagi ya Mas, kayak gitu. Oke, ya oke. Aku telepon 5 menit lagi ya, kita langsung nge-drive orang tersebut. Oke, jawab ya Bu ya. Oke, pada saat, saya izin telepon ya, habis itu, tapi nggak dibalas. Udah di-read, tapi nggak dibalas. Yang saya lakukan apa teman-teman? Kalau udah di-read tapi nggak dibalas, saya telepon. Kenapa? Ya kasarnya harusnya kalau orang udah di-read harusnya dibalas dong. Tapi kan ada beberapa orang, oh ya udah saya telepon aja. Tam, nanti dulu Tam teleponnya. Gue lagi ini nih anak gue lagi nidurin anak gue. Bentar lagi ya Tam. Oh ya udah sorry. Kayak gitu. Ya, jadi jangan terlalu terstruktur banget jadi orang. Terlalu sistematis itu bukannya salah, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita WhatsAppin orang udah di-read nih. Nah, ini orang udah di-read harusnya kan dibalas. Attitude-nya gitu dong. Apalagi teman-teman nih agent udah di WhatsAppin sama leader, di-read doang, nggak dibalas. Itu kan nggak tahu deh, saya bingung. Apalagi ke nasabah. Nah, nasabah udah di-read tapi nggak dibalas, oke langsung telepon aja. Tapi kalau belum di-read, jangan telepon, tunggu dia read dulu, tunggu dia balas. Oke, clear ya teman-teman? Oke. Poin di sini udah clear ya teman-teman ya. Poin di sini clear. Jadi intinya cuma ngejelasin limit 15 miliar. Oke? Nah, pada saat orang itu bilang, Pak, saya udah punya kartu asuransi Pak dari kantor. Oke? Udah punya kartu asuransi dari kantor. Tadi kita bilang, Pak, asuransi kantor itu bagus, Pak. Kita bagusin dulu, jangan kita jelek-jelekin. Tapi masalahnya itu hanya di-cover sampai usia 55, dan kita juga di-cover pasti limitnya terbatas, Pak. Nggak maksimal. Oke? Tidak maksimal. Nah, artinya adalah kartu ini dijamin dalam satu kartu limitnya 15 miliar, Pak. Di seluruh Indonesia, Pak. Kita bilang seluruh Indonesia dulu aja. Oke? Nah, kalau orang itu ngomong gini, Pak Tami, saya udah punya asuransi, Pak, dari perusahaan X. Oke? Oh, kalau gitu bagus, Pak. Itu sembari nelpon ya, teman-teman ya. Teman-teman jangan kalah aura, jangan, Pak Tami, saya udah punya asuransi, Pak, dari perusahaan X. Langsung ngomong gini, agent. Oh, gitu. Suaranya langsung rendah. Jangan. Teman-teman pada saat ngomong, oh, Bapak udah punya asuransi. Itu bagus, Pak. Wah, itu keren. Boleh dong, Pak. Tolong fotoin, Pak. Isi buku polisnya kirim ke saya. Nanti saya kirimin juga, Pak, contoh programnya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan cuma mau izin, mau via WhatsApp doang, Pak, ke Bapak, ke teman-teman Bapak dan kerabat. Boleh ya, Pak, ya? Boleh ya? Tolong ya, Pak. Kayak gitu, teman-teman. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak mau. Kalau dia nggak mau, tetap aja kita kirimin. Ya, contoh program yang ini, contoh program yang 15 miliar di kartu. Kita menggunakan program PPH Plus. Oke? Kalau misalnya dia ngirim, oke, Tam, bentar ya, gue kirimin. Nah, inilah pentingnya, teman-teman. Teman-teman harus prospek orang hot market. Hot market dulu, jangan langsung cold market. Hot market, warm market. Hot market terakhir. Ingat ya, hot dan warm. Jadi lebih enak. Kalau hot market, istilahnya teman deket nih. Ya, kenal deket. Langsung ngomong gini, bro, tolong dong bro, lu kirimin foto buku polis lu yang ada manfaatnya. Namanya teman deket, masa ngomong gini, enggak lah, ngapain lah. Nggak mungkin. Pasti, oh ya, Tam, bentar. Namanya hot market, kenal dekat. Ya, saling menghargai.
Tapi kalau orang yang kurang kenal, ya warm market atau cold market, belum tentu mau ngasih. Bener nggak teman-teman? Nah itu penting. Ini hot, warm, sama cold. Oke? Oke, saya bahas lanjut ya teman. Ya silakan, ada yang mau nanya. Silakan. Iya, Elsa, Pak. Kalau misalnya orang udah di-read, terus nggak dibales, terus kita coba telepon, nggak diangkat, terus next-nya gimana Pak kita Pak? Makasih. Next-nya gampang, telepon lagi nanti dalam 1 jam, 2 jam ke depan. Oke. Kalau nggak juga, misalkan contoh kita WhatsApp-in siang nih, kita telepon lagi aja malam atau sore. Menjawab ya Bu ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, kalau sampai nggak dijawab juga, oke, gampang teman-teman. Ya, saya WhatsApp-in nih siang-siang. Oke, telepon nggak diangkat, sore nggak diangkat, tapi update status di WhatsApp dia, kan teman-teman bisa lihat nggak kalau orang terakhir update status, ya kan? Ya, saya masih positif sih, mungkin yang pakai anaknya, yang mungkin pakai istrinya, jangan langsung tiba-tiba seuzon nih, rese nih orang udah update status, ya kan? Atau terakhir lesin chat, ya. Saya telepon pakai nomor yang berbeda. Saya telepon pakai nomor yang berbeda. Nah, teman-teman kalau di rumah punya pasangan, minjem dong teleponnya. Minjem, mau telepon. Kan bisa jadi orang menghindar. Benar nggak, teman-teman? Nah, pada saat diangkat, langsung ngomong, bro, kalau nggak Pak Ali, saya tadi teleponin Pak Ali, kok nggak diangkat? Lagi sibuk ya, Pak? Jangan langsung ngomong gini, Pak Ali, saya teleponin Bapak sengaja yang ngangkat telepon saya ya, Bapak ngindar ya, takut jualan ya. Jangan gitu, teman-teman. Ya, langsung aja, Pak Ali, izin, tadi saya telepon. Ya, seperti itu. Oke? Clear ya, Bu ya? Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Tolong di-mute ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi, oke? Kita langsung mengerucut habis ini. Wah, ini panjang sekali nih, tunggu bentar. Bang, kalau ada agen baru lagi, semangat 45 prospek, dan udah ada closing juga, background-nya dia, ini pengusaha HP di Ambas. Dia biasa masukin barang-barang ke instansi dalam jumlah banyak. Nah, ada salah satu langganannya telepon. Sebelum dia ngomong, maksud dia telepon. Dia tanya, kamu ngapain sih kok suka update status asuransi begitu? Dijawab sama agenku, iya tante, sekarang kan aku di Prudent juga. Habis itu si tante langsung bilang, oh gitu, ya udah kalau gitu, udah dulu ya, tante lagi sibuk nih. Pertanyaannya, kenapa sih tante gitu dan agenku harus apa selanjutnya? Oke, ini Syifa. Syifa, saya langsung jawab, Syif. Tadi saya udah bahas di awal. Ya, jangan sering apa-apa update asuransi, apa-apa update prudensial. Orang juga gimana gitu ya, oke? Cobalah mulai modifikasi, ya kan, sekali-kali tentang keuangan, tentang insurance, tentang motivasi, tentang resiko, tentang COVID. Kayak misalkan saya punya teman leader di kantor namanya Pak Kasim. Semalam aja saya lihat di Amerika itu dalam satu hari ada 4.500 kalau nggak salah. Suara saya hilang? Ibu Sinta, suara saya hilang? Oh ada, Ibu Sinta, mungkin Ibu Sinta sinyalnya atau apa. Oke, saran dari saya, kalau misalkan kayak gitu, Ibu tanya aja, ngasih tahu ke agennya, Ibu kenapa Bu? Kok tiba-tiba berubah gitu pas saya bilang saya di Prudential, pasti ada pengalaman buruk ya, hehehe. Bercandain aja kayak gitu, godain aja. Godain aja, nggak apa-apa. Kita nih jadi agen harus menyenangkan, nggak usah kaku. Jangan kaku, kita harus beradaptasi. Beradaptasi artinya adalah kalau ada orang kayak tantenya kayak gitu, oh gitu ya udah, tanya aja, tante kenapa? Kok tante tiba-tiba menghindar? Pasti ada pengalaman buruk ya sama asuransi ya, hehehe, sembari melet-melet kasih icon. Bercanda-bercanda aja lucu. Orang kan juga pasti menyenangkan. Kalau dia enggak kenapa-napa ya udah, nggak usah dilanjutin. Yang penting kan kita udah berbaik hati bertanya. Oke, seperti itu ya Bu Syifa ya. Artinya adalah boleh update status di Prudential asuransi, boleh, tapi teman-teman nggak akan bertahan lama di industri ini. Kalau mau bertahan lama di industri ini adalah teman-teman harus modifikasi caranya, nggak tiap hari asuransi, nggak tiap hari motivasi, nggak tiap hari apa-apa macam-macam teman-teman. Kita ini kan manusiakanlah orang sekitar. Oke, IC siap Bang. Thanks ya. Oke, Syifa lanjut ya. Oke. Mana tadi? Oke, ini udah ya teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, kita langsung masuk ke ngerucut. Oke, setengah jam lagi kita selesai. Nah, oke, ini dia teman-teman. Rangkuman jelasin, oke? Singkat cerita teman-teman, saya ulang lagi, teman-teman perhatikan di layar, intinya adalah orang tersebut udah WhatsApp-in kita. Nama, oke, tanggal lahir, perokok, atau tidak. Contoh, misalkan saya di WhatsApp-in nama Pak Ali. Tam, ini nama gue ya, Ali, cuma gitu doang, oke? Ya kan? Misalkan Tam, nama gue ya, Ali siapa gitu, oke? Ali Sumule, kok Ali Sumule? Contohnya Ali, ya, teman saya itu mah. Lalu tanggal lahirnya sekian. Lalu gue perokok Tam, oke? Udah.
Lalu singkat cerita kita buat. Oke, pada saat dia WhatsAppin kita langsung ngomong, oke bro, nanti gua kirim. Oh, oke Pak Ali, nanti saya kirimkan ya. Contohnya ya, oke. Nah, saat itu teman-teman buat ilustrasi atau buat proposal sesegera mungkin. Contoh nih sekarang Pak Ali WhatsAppin saya nama dan tanggal lahir. Saya segera buat proposal di Proofforce. Tapi ingat bagi teman-teman agent yang belum bisa Proofforce, belum bisa buat proposal, belajar. Kalau belum atau mungkin ada arahan dari leadernya, ya dalam waktu 5 bulan leadernya buatin dulu. Kayak saya nih, saya masih supervisi di bawah tim saya masih yang buatin, saya jadi bisa mengkontrol. Lalu mereka bisa beradaptasi terhadap plan asuransinya apa aja. Nanti next-nya pada saat saya udah anggap mampu, saya arahin suruh buat ilustrasi sendiri. Kalau saya sih teman-teman ya, kalau saya seperti itu teman-teman. Ya, masih saya take over. Oke, bisa tanya ke tim-tim saya seperti itu, agent ya khususnya ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum bisa, teman-teman minta tolong leader untuk buatin ilustrasi. Saya ulang, teman-teman minta tolong leader teman-teman, kalau belum bisa, minta buatin ilustrasi. Oke, singkat cerita akhirnya muncullah ini teman-teman. Oke, singkat cerita, yang pertama, rangkumannya itu intinya gini teman-teman. Jadi, rangkumannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, oke? Tapi saya nggak jelasin itu, saya akan jelasin ini. Ini adalah ilustrasi asuransi program PPH Plus. Bronze B sudah dibuat, oke? Nah, saran dari saya, teman-teman minta sama leadernya, tolong buatin dong ilustrasi yang Bronze B sudah dibuat. Oke, Bronze B itu artinya adalah limit 15 miliar. Dan teman-teman, yang kedua, buat tabel rangkuman di PowerPoint untuk di-share via WhatsApp. Kalau teman-teman bingung buat tabel rangkuman di PowerPoint seperti apa, nanti saya kasih slide-nya, oke? Teman-teman screenshot aja. Oke, artinya adalah teman-teman yang pertama buat program, buat proposalnya, Bronze B, ya, lalu habis itu teman-teman buat tabel rangkuman di PowerPoint. Nah, pada saat teman-teman buat tersebut, teman-teman buat tabel rangkuman sebenarnya hanya untuk mempermudah nasabah untuk membaca. Bukan nggak ngebacain di ilustrasi. Sekarang saya tanya teman-teman yang hadir di meeting Zoom kita ini ada berapa orang? Ada 100 orang. Oke, ada 100 orang. Sekarang saya tanya, siapa teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman ngejelasin ilustrasi proposal semua dari halaman pertama sampai halaman akhir. Oke? Intinya kan kita buat rangkumannya. Nah, ini hari ini yang saya akan jelaskan. Singkat cerita, ini adalah program kesehatan sesuai tagihan. Oke? Tunggu bentar. Oke? Nah, contoh yang tadi teman-teman udah kirim ke leader, lalu leader udah buat ilustrasi, lalu kalau teman-teman bingung minta tolong leadernya buatin program rangkuman, atau bahkan teman-teman lebih baik teman-teman buat belajar sama leader gimana caranya buat tabel rangkuman. Oke, singkat cerita akhirnya ilustrasinya udah jadi dan bentuknya kayak gini teman-teman. Oke, bentuknya kayak gini. Kita buat aja di PowerPoint, atau bahkan teman-teman bisa modifikasi dengan cara teman-teman sendiri. Teman-teman bisa lihat ya. Ini nasabah saya sendiri. Nasabah saya sendiri, ya, namanya Kresno. Uang pertanggungan 120 juta. Program PPH Plus-nya jaminan sampai usia 65. Ya, dia dapat Bronze B, ya, 1 kamar, 1 tempat tidur. Lalu notnya, berapapun biayanya, semua sesuai tagihan, termasuk kamar, dokter, dan obat-obatan, semua kebutuhan medis di rumah sakit, limit 15 M per tahun total. Oke, nah premi per bulannya 1,2 juta sebulan. 1,2 juta per bulan. Kadang-kadang saya tulis nih teman-teman di bawahnya 40.000 per hari. Ya, kadang-kadang saya tulis 40.000 per hari. Total setor selama 20 tahun, yes. Jadi dia setor 20 tahun. Tapi jaminannya sampai usia 65. Lalu yang sebelah kanan adalah nilai investasi 20 tahun. Saya tulis nih tidak ada nilai investasi karena full asuransi. Jadi teman-teman nasabah di sini atas nama Kresno, ini 1,2 juta per bulan adalah full asuransi. Oke, lalu saya juga tampilin ini juga teman-teman. Nah, ini adalah tabel PPH Plus. Oke, jadi ceritanya ini nasabah saya, real nasabah udah closing. Nah, ini Dona ini istrinya. Jadi ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah nama Kresno, teman-teman lihat sebelah kiri, nama Kresno. Yang kedua adalah namanya Dona Novia Margareta, ini adalah istrinya. Jadi singkat cerita, saya buatin program 2. Yang pertama suami, yang kedua istri. Oke, yang pertama suami, kedua istri, dan lalu saya berikan tabel PPH Plus seperti ini. Teman-teman agent pasti tahu, teman-teman bisa buat ini di mana? Teman-teman bisa buat di PowerPoint. Bisa buat PowerPoint. Oke, bisa buat PowerPoint. Oke?
Nah, oke, kita lanjut ya, jelaskan singkat. Jadi singkat cerita teman-teman, pada saat kita udah buat ini ya teman-teman ya, udah buat ini saat misalkan contoh dia mau buat sama istrinya. Jadi kita buat nih ilustrasinya ada 2 atau proposalnya ada 2, lalu pada saat proposalnya ada 2 udah kita buat, kita masukin di rangkumannya. Yang pertama, lalu kedua yang ini. Oke, yang pertama, yang kedua ini. Tapi ilustrasi proposal aslinya gimana? Oh, tetap saya kirim ke dia. Dan saya jelasin via Zoom. Jadi ada 2, saya jelasin via Zoom, lalu yang kedua saya jelasin via kemarin video call. Oke, Zoom dan video call. Oke. Coach, perlu nggak kita menerangkan keadaan nilai tunai jika calon nasabah tidak bertanya? Oke, perlu. Ini malahan dia nanya. Oke, malahan dia bertanya, Tam, ini gue nggak ada nilai investasi ya? Iya nggak ada. Lu kan full proteksi 1,2 juta sebulan. Ya sebenarnya sih ada cashback-nya. Lalu saya kasih, makanya ilustrasinya saya kasih proposalnya. Oke, tapi balik lagi, udah investasi itu kan hanya buat Lalu kenapa? Buat membiayai biaya asuransi. Jadi kalau lu mau ada nilai tunai, lu tambah lagi lah 300.000, 400.000. Berarti nilai tunainya ada. Oke, saya nggak mau spekulasi nilai tunai investasi segala macam. Karena jangan sampai kita menggembor-gemborkan investasi, tapi ternyata investasi in the future bukan tinggi, tapi sedang. Atau apabila investasi itu malah digunakan untuk memotong untuk agar biaya asuransi tercukupi. Karena investasi yang ada di program di sini, ini ada suara lagi. Sorry, saya mute ya. Ini siapa nih? Saya mute ya. Ibu Retmi. Saya mute Ibu Retmi lagi. Punten ya Bu ya, saya mute ya. Oke. Tolong ya teman-teman ya, di mute ya, biar kita lebih enak kita belajar. Jadi kalau bicara investasi, saya sering sampaikan investasi ini hanyalah cashback. Cashback bisa teman-teman ambil, atau bahkan kalau investasinya kecil, saya lebih prefer, saya bilang nggak ada nilai investasi, karena full asuransi. Kalaupun mereka nanya, oh ada, memang ada, tapi kan investasi lu kecil, lu kan full proteksi. Memang di tahun ke-6 ada pembentukan nilai tunai, ya kan? Tapi saran dari gue kalau mau ada investasi, ya lu tambah lagi lah 300.000, 400.000. Ini kan full asuransi yang gue bahas. Oke, teman-teman, jadi dari awal saya ngebahas, ini kan gue bicara asuransi. Nah, lanjut. Pada saat menjelaskan, saya langsung nelpon. Sebelum nelpon, saya kirim WhatsApp program tersebut. Saya ngirim program tersebut ke nasabah. Pada saat saya ngirim program tersebut ke nasabah, saya langsung WhatsAppin. Bro, gue izin telepon dong. Mungkin cuma 3 menit, 5 menit. Gue mau jelasin singkat, boleh ya? Oke? Itu teman-teman yang saya lakukan. Pada saat saya kirim WhatsApp ke dia programnya, lalu saya minta izin sama dia. Bro, kalau nggak Pak Ali, saya izin ya, telepon Pak Ali sebentar ya. Saya izin ke Pak Ali sebentar untuk ngejelasin programnya sebentar. Boleh ya Pak, 3 menit atau 5 menit mungkin? Ya sebenarnya mungkin nggak 3 menit, 5 menit. Mungkin lebih lama kalau ada diskusi. Oke? Lalu pada saat, oke Tam, telepon. Oke. Pak Tami, maaf mau tanya, apabila kita mau buatkan contoh program, lalu ada yang tanya, Pak Tami, maaf, mau tanya apabila kita mau buatkan contoh program kesehatan, misalkan dia punya anaknya 3, kita minta data ya langsung 3 anaknya atau 1 anaknya dulu langsung dibuatkan contoh. Oke, thank you Bu Melisa. Kalau nasabah, sorry bentar. Kalau misalkan dia mau dibuatin contoh buat program kesehatan, misalnya punya anaknya 3, langsung minta aja data-datanya, 3 anaknya. Oke? Langsung kita minta Bu Melisa data-data 3 anaknya dan langsung kita buatin bronze B. Teman-teman ingat pada saat kita memberikan bronze B yang limit 15 miliar, belum tentu itu oke. Bisa jadi dia preminya kegedean. Makanya ada opsinya diturunin ke bronze A yang limitnya 10 miliar. Ya, teman-teman agent kalau bingung gini teman-teman. Pak Tami dari tadi kok ngomongin 10 miliar, 15 miliar. Agent-agent baru ya, saya tidak bicara agent lama. Agent-agent baru coba perhatikan, teman-teman agent baru harus minta ini hari ini juga sama orang yang rekrut teman-teman. Minta sama leader teman-teman, orang yang ngajak teman-teman. Minta ini namanya tabel PPH Plus. Jadi nanti teman-teman minta dijelasin sama orang yang ngajak teman-teman atau leader teman-teman. Jadi saya sampaikan 10 miliar, 15 miliar, takutnya agent-agent baru yang hadir di Zoom ini bingung. Jadi intinya ini teman-teman, oke? Kita lanjut ya. Oke. Singkat cerita pada saat saya WhatsApp, lalu saya orang tersebut izinkan saya telepon, saya langsung telepon, langsung ngomong gini. Halo Pak Ali, siang. Pak Ali, langsung ya, aku cuma mau info aja nih program yang tadi Pak. Yang program kesehatan sesuai tagihan. Oke? Itu kuncinya, kenapa saya boldin warna merah.
Jadi gini Pak Ali, oke teman-teman singkat cerita ya. Jadi pada saat telepon intinya gini Pak. Jadi apabila masuk rumah sakit, jadi ingat pada saat kita telepon teman-teman, kondisinya berbeda pada saat kita bertemu. Sebelum ada COVID kan kita ketemu nih ngejelasin, oke Pak, jadi programnya ini. Jadi pada saat ditelepon, orang menyimak informasi cenderung waktunya lebih dikit dibandingkan pada saat bertemu. Saya ulang. Pada saat kita komunikasi via telepon, message yang diterima cenderung harus lebih singkat message-nya dibandingkan pada saat kita bertemu. Oke, paham teman-teman? Kalau bertemu kan kita bisa duduk, bisa santai, bisa ngopi, bisa makan roti, bisa sembari makan, dengerin, bisa enjoy. Tapi pada saat telepon, yang harus kita sampaikan adalah intinya. Saya ulang, intinya bukan berarti tidak menjelaskan detail. Yang penting intinya dulu. Banyak agen nanya, Tam, ini kan kita nggak ngomongin detail, Tam, tentang asuransi, ada limit. Iya, nanti dijelasin, tapi intinya kita jelasin dulu singkat. Oke? Paham ya, teman-teman? Bagi agen-agen yang terlalu sistematis, ini tantangan. Bagi agen-agen yang agak complicated, iya kan gue harus jelasin PPH+. Contohnya nih, saya jelasin PPH+, contohnya manfaat yang misalkan, contoh, ada manfaat biaya pendamping, ya, ada manfaat, contohnya misalkan biaya perawatan dan sebelum, biaya rekonstruksi, biaya darurat rawat jalan, boleh. Boleh, nggak salah, tapi nanti jelasinnya. Apabila orang ini message-nya udah dapat dulu. Pada saat orang message-nya udah dapat dulu, baru kita tambahin informasinya. Clear ya teman-teman ya? Oke, ada pertanyaan? Kita harus beradaptasi teman-teman soalnya, oke? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, lanjut. Oke. Nah, jadi pada saat kirimin program rangkuman, kita, loh, kok sampai sini? Kepencet, sorry. Oke. Jadi pada saat telepon, intinya gini, halo Pak Ali, tadi aku kirimin WhatsApp, Pak. Pak, ini kita via telepon atau enakan via Zoom ya, Pak? Kalau orang tersebut bilang, Tam, via WhatsApp aja, Tam. Tadi gue udah buka. Ini nggak apa-apa, Tam. Oke, via WhatsApp nggak apa-apa ya, Pak. Telepon kita, Pak. Oke, Pak Ali, boleh nggak, Pak? Bapak tolong dibuka handphonenya, Pak, tadi. Oke? Singkat cerita, akhirnya nasabah tersebut ngebuka handphone, materinya, lalu saya jelasin via telepon. Oke, Pak Ali, jadi gini, Pak Ali. Aku langsung ya, Pak, jelasin ya, Pak. Jadi gini, Pak Ali. Intinya, Pak, ini adalah program kesehatan sesuai tagihan. Oke, Pak Ali. Jangan Pak Ali deh, soalnya namanya ini Kresno. Namanya Kresno. Saya bilang Pak Kresno aja ya. Oke, Pak Kresno. Singkat cerita, Pak Kresno, ini adalah program kesehatan sesuai tagihan, Pak Kresno. Jadi apabila, Pak, nasabah masuk rumah sakit, atau mohon maaf ya, Pak Kresno nih, masuk rumah sakit. Nah, itu ngomongnya. Jadi apabila nasabah masuk rumah sakit, Pak, atau mohon maaf ya, Pak Kresno contohnya, kartu ini bisa digunakan, Pak, dengan limitnya. Jadi berbeda, Pak, fungsi dari asuransi dari tempat kita bekerja, Pak. Ya, hanya bermanfaat pada saat kita kerja, dan itu pun limitnya terbatas. Jadi, Pak, kondisi COVID pun kita cover loh, Pak. Bahkan sakit sampai meninggal. Nanti saya kasih tahu, Pak, rumah sakitnya, Pak. Oke? Lalu selanjutnya, kartu ini seperti kartu kredit, Pak. Artinya kartu ini seperti kartu kredit, contoh limitnya ini 15 miliar. Dan bisa digesek hanya di rumah sakit, Pak. Ya, nanti ada juga program yang ada cashback atau tidak. Kalau ini yang saya jelasin ke Bapak tidak ada cashback. Kenapa? Ya kan? Oh, siapa nih Mas Tam? Jangan lupa pertanyaan saya di atas. Oke, thank you Pak Teddy. Nanti lanjut ya Pak ya. Habis ini ya Pak. Kartu ini seperti kartu kredit Pak, limitnya 15 miliar dan bisa digesek hanya di rumah sakit Pak. Nah, kita jelasin Pak, kartu yang program yang saya kasih Bapak ini tidak ada cashback ya Pak. Kita ngomong kayak gini teman-teman. Yang ini loh teman-teman. Tidak ada nilai investasi, saya bilangnya cashback. Cashback. Kenapa cashback? Karena familiar dengan kuping umumnya. Ini di sini nilai investasi 20 tahun tidak ada nilai investasi karena full asuransi. Sebenarnya ada teman-teman, tapi kecil banget, tapi saya nggak mau nyampein. Karena saya nggak pengen orang itu berharap investasinya, wow investasi gue gede banget, padahal ini tinggi. Nggak dijelasin sedang, nggak dijelasin rendah. Oke, lanjut. Nah, jelaskan ada cashback Pak. Ya, di sini Pak Kresno tidak ada cashback ya. Gitu. Nah, intinya itu teman-teman. Oke.